akan sampaikan materi saya tentang terkait dengan tindak lanjut atau follow up dari manfaat hasil tracer study, dan sekaligus mungkin juga user survey, walaupun mungkin nggak terlalu singgung user survey-nya ya, tapi yang penting adalah tindak lanjutnya ini dan manfaatnya di dalam pengembangan institusi pendidikan tinggi. Mungkin kurang lebih waktunya kalau setiap 30 menit barangkali ya, mudah-mudahan cukup. Mungkin perkenalan saya sendiri sedikit dulu. Nama saya Bambang Setiabudi. Saya dulu S1 S2 di ITB, S3 saya di Jepang tahun 2000-2006. Sekarang mengajar di ITB di arsitektur. Jadi Direktur Career Center ITB tahun 2010 sampai 2020, saya 10 tahun. Bulan Juni sebenarnya saya ada secara resmi sudah ada pergantian direktur baru, Pak Sony. Mudah-mudahan beliau ada juga join di sekarang. Kemudian saya sendiri mengembangkan juga tracer study di ITB, membentuk suatu divisi research di bawah ITB Career Center dari tahun 2010 sekaligus sebagai kepalanya langsung, saya head of researcher-nya langsung. Terus kemudian tahun 2016 kita membentuk asosiasi pusat karir di seluruh Indonesia. Saya jadi presidennya mungkin masih sampai hari ini. Tahun ini nanti mudah-mudahan kita ada summit dan insya Allah akan ada kepengurusan baru, mudah-mudahan Allah alam nanti ya, nanti kurang lebihnya Oktober mudah-mudahan. Kemudian saya juga founder untuk ada Japan Career Days yang khusus untuk Jepang itu. Jadi seperti care center tapi support untuk khusus bekerja di Jepang atau perusahaan Jepang. Di websitenya japancareer.com. Itu pengantar dari saya. Nah, dari pengalaman saya nanti saya akan sampaikan sedikit barangkali ya terkait dengan proses perjalanan sedikit, lalu kemudian juga apa sih yang sekarang sampai mana, lalu tindak lanjutnya. Jadi pertama saya akan sampaikan tentang pengantar tadi, mungkin sedikit menambahkan juga dari yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ia juga oleh Pak Direktur. Kemudian juga nanti terakhir sedikit ada kaitan dengan manfaat ini sampai saat ini sejauh mana sih catatannya juga sejauh mana manfaat itu bisa kita gunakan dan bisa nggak kita menghitungnya dan seterusnya gitu, mungkin gitu ya kira-kira itu. Nah saya akan mulai langsung dari apa sih tracer study itu, mungkin mengulang sedikit. Itu kan survei alumni atau survei follow up dari sebuah lembaga pendidikan tinggi dari lulusannya. Jadi mengenai lulusannya 1 tahun atau 2 tahun 3 tahun setelah lulus itu sebetulnya nanti patokannya begitu. Kalau kita menggunakan di 2 tahun lulus itu sebetulnya Indonesia. Kalau di berbagai negara nanti macam-macam itu. Ada yang bulanan. Di Amerika itu 1 bulan, 6 bulan dan 3 bulan juga. Di Jepang ada hitungan 10 tahun juga masih bisa masuk gitu. Tapi kita menggunakan di 2 tahun setelah lulus. Secara nasional. Kemudian studi ini dipandang mampu menyediakan berbagai informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi pendidikan tinggi, dan hasil analisisnya itu yang paling penting sebenarnya. Yang paling penting adalah untuk feedback atau umpan balik buat penyempurnaan penjaminan lembaga pendidikan tinggi itu sendiri. Jadi ada negara lain mengumpulkan data secara nasional. Setelah itu mungkin polusi nasionalnya katakanlah sudah dilakukan. Ada beberapa hal yang diambil dari dasar-dasarnya dari hasil tracer study secara nasional. Tapi kemudian data itu dikembalikan lagi kepada perguruan tinggi gitu. Karena memang langsung ditangani oleh government. Karena memang jumlah negaranya kecil. Kalau kita kan negaranya sangat besar dan kita diposkan kepada kampus masing-masing. Nah, konsepnya sebetulnya kalau di sini ada input, ada students, biodata, experience, motivasi, student condition, provision. Ini semua ada dalam perguruan tinggi. Ada proses pengajaran, proses learning. Terus kemudian, tracer study di mana itu akan membaca output dan outcome-nya. Jadi knowledge-nya, skill, motivation, grade, outcomes, transition-nya. Jadi bukan hanya nanti juga hasil dari pendidikan itu seperti apa, output-nya, dari pengetahuan mereka, motivasinya, skill-nya. Tapi juga transisi, terutama tuh transisi. Ada kata kunci transisi dalam antara dari pendidikan ke dunia kerja. Jadi work service-nya dalam service. Dari sini makanya nanti ada partnya adalah mengevaluasi dari hasil pendidikan itu, tapi juga nanti mengevaluasi dari
transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Nah, karena namanya juga transisi, kenapa itu di tahun-tahun awal gitu. Jadi nanti kita bisa lihat konsepnya seperti itu. Nah, tujuannya apa sebenarnya? Mungkin ini saya akan coba lebih simpulkan sedikit, yang mungkin tadi sudah disinggung sedikit ya sama Ibu Yet. Yang pertama itu kita, kalau ini saya mengambil dari develop menjadi Pak Charles Kornberg itu udah sampai 4, tapi nanti saya tambahkan nomor 5 dan nomor 6. Yang pertama kita bisa dapat informasi yang sangat berharga untuk pengembangan perguruan tinggi. Ini sangat berharga sekali karena semuanya adalah ya feedback untuk pendidikan, tentang fasilitas pendidikan, tentang proses pendidikannya, tentang servisnya, tentang library, tentang kantin, tentang itu semua bisa kita tanya di sana. Ini seperti juga kuesioner untuk kita ingin tahu dapat feedback apa masukan-masukannya tentang mungkin kemahasiswaannya, ruang-ruang terbukanya, kita bisa juga tanya semua karena itu adalah informasi. Nah, kalau lembaga yang baik, kita bisa membaca semua masukan-masukan itu adalah seperti sarapan pagi sebetulnya. Kalau CEO yang bagus-bagus itu sebenarnya sarapan paginya, karena di situ dia akan mencoba terus mengembangkan bisnisnya atau mengembangkan pendidikannya atau mengembangkan apapun institusinya itu dengan feedback itu. Kalau nggak ada feedback, kita jadi dari mana? Kita hanya opini-opini yang menurut kita benar, menurut kita begini, menurut kayak gitu. Padahal mungkin dari menurut alumninya sendiri atau nanti juga dengan penggunanya sendiri itu ada sesuatu yang lain yang kita bisa pasang telinga dengan pasang mata itu. Jadi supaya kita bisa punya basis untuk kita mengembangkan institusi kita dengan lebih baik dan lebih jelas berbasis research. Nah, yang kedua kita bisa mengevaluasi relevansi dunia pendidikan dengan dunia kerja. Relevansi inilah yang juga sangat penting, yang bukan hanya evaluasi pendidikan saja, tapi relevansi dunia pendidikan kita dengan dunia kerja. Relevansi dengan pendidikan ini dunia kerja. Jadi masalah hard skill, soft skillnya bagaimana dunia kerja membutuhkan itu. Nah, rupa-rupanya nanti akan banyak kalau kita buat evaluasinya. Sebetulnya banyak yang dibutuhkan, misalnya terutama di soft skill, penekanan di dunia kerja lebih banyak dibanding hard skill misalnya. Tapi di lembaga pendidikan ini masih banyak sangat kuat dengan penekanan pada hard skill. Soft skillnya itu belum seimbang misalnya begitu. Itu penting sekali untuk ini, untuk evaluasi relevansi dari pendidikan tinggi dengan dunia kerja. Kompetensinya juga, bagaimana kompetensi yang kita keluarkan di pendidikan tinggi, lalu bagaimana kompetensi yang diharapkan di dunia kerja, itu semuanya. Jadi kita akan bisa membaca ini dengan mengevaluasi dari data tersebut tadi. Kan begitu penting sekali tersebut tadi kan. Kemudian yang ketiga, nah ini yang pasti sudah sangat disadari dan mungkin masih sebagian besar pendidikan tinggi kita memang masih ini sebetulnya to contribute the accreditation process. Kalau ada akreditasi kita kerjakan dengan ya sebisa yang kita lakukan misalnya gitu. Itu sebetulnya nanti kalau terus susah diselenggarakan dengan baik itu otomatis akreditasi itu kan hanya pertanyaannya tidak banyak. Variabel pertanyaannya itu tidak banyak yang kita bisa masukkan di sana. Tapi kalau terses tadi dengan kita jalankan dengan baik dengan variabel pertanyaan yang lebih lengkap, itu otomatis. Jadi sekali dayung semuanya sudah terlampaui gitu untuk termasuk akreditasi proses ini. Sederhana lah sebetulnya, malah yang lebih sederhana. Jadi nah sayangnya memang beberapa kita banyak yang masih mengejar untuk diakreditasi ini gitu, melakukan terses tadi. Oke, lanjut yang berikutnya nomor 4 ini to inform students, parents, lecturer, administrators. Nah ini mungkin nanti saya akan lebih jauh juga selain untuk institusi di sini, pengembangan institusi, juga untuk ini bagaimana manfaat-manfaatnya mungkin agak lebih saya eksplor di nomor 4 juga. To inform students, student itu bagus banget kalau kita dapat data ini, diterangkannya, bukan hanya data ya, tapi hasilnya dijelaskan pada mereka akan dapat gambaran masa depan, terutama dari kakak-kakaknya dulu, seperti apa mereka, bekerja di mana, kira-kira gaji juga berapa kan seperti itu. Atau mereka sebetulnya bagaimana sih? Mereka merasa apa yang kurang seperti apa di susah itu. Kalau IP bagaimana? Kalau saya bekerja dengan IP ini bagaimana? Itu semua ada pertimbangan dan itu student. Kalau di Amerika itu data graduate survey kalau disebutkan graduate survey, istilah lain mungkin dari terses tadi ya, graduate survey itu dipakai oleh career counselor untuk membimbing atau untuk memberikan advice pada students itu. Itu sebetulnya penting sekali justru malah karena dengan begitu student mendapatkan informasi-informasi itu dari basisnya data, bukan hanya dari opini-opini atau pengalaman yang secara sifatnya individu oleh mungkin dosen, mungkin juga siapa, mungkin gitu. Jadi basisnya dengan research itu jauh lebih bagus gitu untuk student mendapatkan data yang lebih objektif.
Karena kadang-kadang itu informasi yang hanya tanpa basis data, yang terjadi adalah opini semuanya, dan kadang-kadang suaranya gede banget, itu jadi bias gitu, jadi bias itu banyak terjadi gitu. Nah, kemudian juga pada parents ini, tapi sayang kalau di Indonesia mungkin parents belum terlalu care sih sebetulnya untuk tahu. Walau ada, tapi ya sebagian dari parents ada yang ingin tahu kalau misalnya anak saya sekolah di sini atau khususnya jurusan ini bagaimana masa depannya. Bagaimana setelah pasca kalau lulusnya seperti apa? Gambaran-gambarannya kan bisa dapat dari data tracer gitu. Data kalau itu dipublikasikan secara umum. Nah, kalau yang lecturer, administrator itu udah pasti. Sivitas akademika udah pasti itu harus mendapatkan data itu, harus mendapatkan informasi itu seluas-luasnya, dan bagaimana mereka akan nanti kemudian biarlah mereka juga untuk secara individu bekerja sendiri. Bagaimana kalau gitu supaya upaya perbaikannya mereka secara individu kah, secara kelompok kah, kelompok keahlian kah, secara prodi kah, atau sampai secara skala institusi perguruan tinggi, itu paling bagus itu secara institusi. Jadi ini sebetulnya manfaat-manfaat yang nanti kita tekannya di sini untuk saya bisa jelaskan. Nah, ada lagi tambahan sebetulnya yang ini menarik juga dan penting, dan kita sudah lakukan kalau di ITB ya, khususnya to research atau to produce paper, to produce knowledge, academic activity as a research center gitu. As a research center. Jadi sebagai pusat riset juga sendiri, karena dia bahkan seperti mirip jadi R&D gitu. Bagaimana kita mengembangkan data-data dan menganalisisnya sampai kita sajikan itu menjadi data-data yang menjadi informasi-informasi yang menarik, lalu tidak lanjutnya seperti apa gitu. Dan itu bisa dipublikasikan secara ilmiah ya, secara akademik di banyak conference lah, mungkin juga jurnal, mau nasional, internasional, itu semua kita jadi produce itu. Karena datanya melimpah banget, kalau datanya udah ada siap sekali gitu untuk bisa buat apa aja gitu. Itu sumber informasi. Kemudian yang keenam, nah ini yang mungkin to contribute National University Ranking. Kan untuk ranking ini di Indonesia ya, Simkarnawa. Nanti ada kontribusi berkaitan dengan data tracer itu yang pasti ada kan, misalnya 6 bulan sudah bekerja. Setelah lulus itu sudah bekerja. Nah, itu dihitung. Itu bagian dari nanti ranking, national ranking. Oke, memberi skor lah gitu. Oke, saya lanjutkan terus ya. Kalau di sini university ada riset yang persis setelah lulus, mungkin persis saat mereka mau wisuda atau 1 bulan sebelum wisuda, ada exit survey dibagikan. Itu semuanya hanya untuk evaluasi pendidikan. Tapi evaluasi transisi nggak ada, evaluasi terkait karir nggak ada semua. Itu namanya exit survey. Tapi kalau terses tadi itu sebetulnya itu kalau guideline saya itu, ini sebetulnya juga Eropa sebenarnya, khususnya Jerman sih, 1-2 tahun setelah lulus. Atau kemudian kalau terses kedua 4-5 tahun setelah lulus. Kalau di National Treasury Study Guideline itu tahun 2011 misalnya, itu 1-3 tahun setelah lulus. Kita bisa ambil di 3 tahun setelah lulus boleh nggak? Sebetulnya boleh. 3 tahun setelah boleh, 1 tahun setelah boleh juga, karena itu guideline ini range sebetulnya. Nah, kalau surat edaran Pak Dirjen 2 tahun setelah lulus, it's no problem, oke banget kan 2 tahun setelah lulus. Tapi nanti kalau kita bisa dapat datanya semuanya itu no problem juga. Bisa dapat 1 tahun setelah lulus, 2 tahun setelah lulus, 3 tahun setelah lulus, itu paling keren gitu. Kalau udah jadi research center, kita bisa semuanya kita ambil aja, semua itu no problem gitu. Gitu kan. Karena begini, ada banyak lembaga yang tidak selalu meminta 2 tahun setelah lulus. Ada yang 1,5 tahun setelah lulus, ada gitu lembaga. Jadi ada permintaan-permintaan yang mungkin ini, dan itu harus sebetulnya kita bagaimana mengantisipasi itu. Nah, memang untuk comparability nasional kita 2 tahun setelah lulus karena sudah dengan surat dirjen itu oke, karena range-nya di 1-3 tahun setelah lulus. Nah, ada pertanyaan, kenapa kok 20 tahun setelah lulus nggak di trace gitu? 20 tahun setelah lulus itu relevansinya dengan pendidikan sudah jauh banget, mungkin dia sudah S2 di mana, S3 di mana kalau udah ada 1. Mungkin dia sudah pendidikan apa, mungkin sudah kerja di mana, pindah-pindah. Jadi pembentukan kompetensi dirinya juga sudah dari berbagai macam, bukan kontribusi semata-mata dari pendidikannya, pendidikan tingginya maksudnya. Jadi itu terlalu jauh, sehingga makanya disebut kita ngambil di transisinya. Itu ini guideline-nya ya, kira-kira gitu. Nah, ini kalau prakteknya nanti mesti mana graduate cohort mana yang mau diambil. Jadi karena namanya juga research, mesti ambil data mana yang diambil dulu. Yang diambil mana dulu. Misalnya 2 tahun setelah lulus. Oke, 2 tahun setelah lulus berapa jumlahnya? Nanti graduate in survey, berapa jumlah itu dan berapa memang yang akan bisa disurvey. Mungkin ada yang tidak bisa disurvey, terutama misalnya karena 2 tahun setelah lulus, mungkin sudah meninggal.
Ya mungkin nggak, kalau udah meninggal kan nggak mungkin disurvei. Nanti ada yang kemudian berikutnya turun lagi. Ini kenapa lingkaran-lingkaran seperti ini? Karena pasti akan ada penurunan secara data. Kalau misalnya sudah meninggal turun, ini kan 6 dari ini contohnya ini 2928 jadi 2922, ini pasti 6 orang nih sudah nggak ada, oh meninggal gitu misalnya. Jadi kita namanya research harus harus didesain, dan guideline itu pun ada banyak banget guideline-nya. Kemudian dari situ kita bisa arrange dengan yang sebaik mungkin. Nah, yang misalnya berikutnya ada yang punya email. Oh, semuanya punya email. Karena kalau online ya, kalau ada websitenya. Kemudian tapi emailnya ada yang bouncing, tervalidasi cuma 2913. Yang lainnya ada bouncing misalnya 9 gitu. Total alumni yang kemudian mengisi kuesioner berapa? Nah, inilah yang disebut nanti respond rate gitu. Berapa dibanding dengan jumlah yang dari sejak awal dipakai sebagai target responden. Ada gross-nya, ada net-nya. Enggak saya terangin lebih jauh ya, ini bukan kesempatan itu. Tapi nah, prinsipnya lagi, bagaimana kita menjalankan cursus tadi dengan baik. Kalau yang secara umum itu juga dua, hanya bagaimana melembaga, kemudian bagaimana berkelanjutan. Kenapa melembaga? Kalau nggak melembaga, itu nanti akan sekarang dilakukan, besok nggak berkelanjutan. Atau hanya pendekatannya project. Kalau ada duitnya aja, kalau kalau besok nggak ada uangnya, ini nggak dilakukan lagi. Pendekatan project individu besok dilakukan oleh orang yang berbeda lagi. Itu nggak akan bagus, Ada yang pernah datang misalnya kemudian untuk ini karena dapat hibah riset dari kampusnya, terus tahun depan yang menjalankan siapa? Nggak tahu itu. Nah, itu nggak akan bagus kayak gitu. Jadi harus lembaga. Nah, lembaga itu siapa? Kalau di Indonesia memang sudah cenderung dan sudah jelas di pasar karir, karena yang paling dekat dengan alumninya juga yang baru-baru, kemudian dekat juga dengan perusahaan tuh user service buat perusahaan. Tentu saja di kampus. Tapi ketika tidak ada pusat karir, ada di mana? Itu boleh sebetulnya di mana saja, tapi dia yang penting melembaga. Di bawah misalnya pusat penjaminan mutu, di bawah wakil rektor mana, di bawah direktur mana, itu bisa, asal yang penting sekali adalah melembaga syaratnya. Karena tidak semua punya pusat karir persoalannya. Ada 4.000 sekian yang punya pusat karir hanya 500-an. Jadi ya apakah kalau tidak punya pusat karir tidak melakukan terus tadi? Oh enggak. Malah terus tadi wajib, tapi pusat karir tidak kewajiban. Nah, kalau memang belum mampu bagaimana? Mungkin bisa ikut dengan pusat karir yang lain atau agent di luar bisa juga. Ya, tapi yang jelas terus tadi harus diselenggarakan, wajib itu mau pusat karir mau enggak, karena akreditasi juga wajib untuk melakukan terus tadi kan. Nah, terus kemudian berkelanjutan, ini dananya harus berlanjutan, dilakukan harus terus menerus. Besok sudah dilakukan lagi, tahun depan lagi. Ada pimpinan yang kenapa tahun lalu kan sudah dilakukan oleh terus tadi kok tahun ini diadakan lagi, berarti pimpinannya belum tahu juga. Itu harus dilakukan terus karena kohortnya berbeda, karena target respondennya berbeda, dan harus terus menerus karena mahasiswa dan alumni kan berbeda terus, mengalir. Jadi kita bisa buat trennya, malah kita bisa baca. Jadi dengan berkelanjutan itu kita memang akan bisa tahu terus, dilakukan terus menerus, artinya akan tahu juga trennya. Nah, tapi yang ketiga ini tambahan dari saya itu sebetulnya melembaga berkelanjutan belum cukup. Kalau kita tidak lakukan continuous improvement, perbaikan yang terus menerus dari satu segmen, dari satu sisi, dari satu faktor ada. Kalau kita tidak lakukan perbaikan itu, nanti akan terus biasa aja begitu, terus tidak akan ada perbaikan apa-apa. Atau malah decline gitu. Karena orangnya ganti-ganti, gitu. Jadi orang melembaga berkelanjutan, kita harus perbaikan terus-menerus. Mungkin sistem IT-nya kita perbaiki begini, ada error di sini. Oh, kayaknya kalau gitu gimana cara mereka mau ngisi ya, kita coba pakai cara ini. Ada semua inovasi, tindakan-tindakan untuk membuat riset tadi menjadi makin bagus. Kita pikirkan, kita evaluasi ke pekerjaan tahun lalu, itu akan menjadi terus makin bagus. Itu yang sebetulnya akan makin bagus pasti. Gitu. Jadi ada continuous improvement, itu yang supaya makanya terus tadi bisa terlaksana dengan baik. Ini sekedar salah satu indikator research study dilakukan dengan baik itu, ini sebagai contoh aja ya. Misalnya ITB kita melakukan research study 2010 sebetulnya, tapi ini grafiknya tidak dari 2010. Karena 2010 kita menggunakan core questionnaire sendiri dan juga belum online, tapi masih dikirim lewat email. Sampai 2012 kita menggunakan sistem sendiri, tracer.id itu yang kemudian di websitenya tracer.id. Kemudian kita juga seluruh prodi dan kemudian core questionnaire kita juga adopt. Kita makanya dihitung dari sini. Respond rate
Itu salah satu indikator bagaimana proses tadi kita bisa selenggarakan sebaik yang kita bisa harapkan. Misalnya 34%, 50%, 72%, 80%, 90%, kita 6 tahun terakhir semua sudah di atas 90%. Ini karena sistem sudah berjalan. Jadi kayaknya udah steady di situ, nggak naik banget, nggak juga ya turun juga nggak stabil di angka itu karena sistem kita juga ada kantor yang khusus itu dan sistemnya sudah berjalan baik. Jadi pergantian kepimpinan, pergantian itu sudah tidak jadi masalah lagi. Orang ganti-ganti juga nggak ada masalah ketika sistem sudah berjalan. Nah, oke, saya langsung akan mulai dari lebih detail bagaimana kemanfaat ini kita breakdown dan sejauh mana yang sudah dilakukan. Mungkin saya share sedikit pengalaman di ITB sebagiannya ya. Bagaimana langkah-langkah itu dilakukan dan juga kebermanfaatan itu sampai sejauh mana. Yang pertama yang tadi, kebermanfaatan misalnya buat dosen dan sivitas akademika. Ini jelas tentu menjadi sumber atau bahan yang sangat bagus untuk feedback tentang kondisi pendidikan, kondisi pengajaran, fasilitas di kampus, minimal untuk pribadi atau untuk kelompok nanti, kelompok dosen atau untuk prodi, sampai prodi dulu. Saya belum sampai ke institusi secara institusi dalam arti seluruh perguruan tingginya ya. Karena itu satu nanti ada saya kasih catatan sedikit untuk itu. Pengalaman di ITB juga tidak sederhana itu. Sangat bagus. Nanti apa yang bagusnya tuh? Nanti cuma saya quote-quote sedikit aja dari hasilnya karena banyak sekali kan, hanya kira-kira gitu dari dosen jadi lebih tahu gitu. Karena kalau enggak siapa yang melakukan riset, kan dosen tidak melakukan risetnya. Pemahaman yang lebih baik juga tentang karir dan masa transisi khususnya dan kontribusi alumni atau output pendidikan yang berbasis data. Banyak yang suaranya keras itu opini, tapi suaranya keras sekali kalau seperti sound system itu speakernya itu satu orang tapi volumenya dibesarin, jadi akhirnya mempengaruhi opini, padahal mempengaruhi publik, padahal itu hanya opini gitu. Jadi dengan basis data kita bisa bantah itu atau kita bisa berikan sesuatu yang lebih objektif. Lalu tidak ada kepentingan apa-apa kecuali sebuah research untuk sesuatu yang objektif. Kemudian dosen atau sivitas akademika juga memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, tindak lanjut itu. Nah, di sini kita pengalaman kalau di ITB kita selalu ada setiap tahun untuk pertemuan atau sosialisasi hasil riset ini juga ya tersedia di user survey untuk pimpinan ada, dosen dan sivitas akademika. Untuk teknik juga ada, bergabung tapi dengan dosen. Pimpinan sendiri pernah mengundang secara khusus kita menjelaskan itu dan mereka juga sangat appreciate dengan hasil-hasil research tadi gitu. Karena ya itu yang selama ini mungkin datanya dari mana dan juga berkembang isu di mana-mana gitu, sehingga dengan ada penjelasan itu dengan data yang lebih bagus, lebih akurat, lebih jelas, metodologinya jelas, jadi jadi lebih clear, jadi jelas semuanya. Dan ini memberi pemahaman yang lebih baik gitu. Nah, sampai kita sendiri di beberapa masa memberikan buku itu hard copy-nya, seluruh dosen dapat. Ada 3.500 dosen, mahasiswanya 1.400 atau 1.500 dosen kita bagi satu persatu selain pimpinan. Tapi beberapa tahun setelah itu kita hanya pimpinan aja sampai ketua KK seperti itu, terus yang lainnya download aja PDF. Kemudian kalau nanti yang mahasiswa semua juga dapat untuk pimpinan. Kenapa mahasiswa? Nanti mahasiswa juga sangat penting sekali untuk mengambil manfaat ini. Nah, semua bisa diunduh di lewat website. Misalnya contoh ini sekitar contoh untuk bagaimana kemanfaatannya itu untuk dosen misalnya. Kalau kita lihat IP-nya saja itu rata-rata IP nanti rata-rata tuh ternyata kalau di atas 3. Berarti kalau kalau ada IP mahasiswanya mungkin anak bimbingannya atau anak didiknya sebagai dosen wali kurang di bawah 3, berarti di bawah rata-rata nih. Itu kan rata-rata di atas 3 dari ini. Terus perprodinya juga kita bisa tahu, di desain komunikasi sosial tuh paling tinggi tuh rata-rata 3,6 gitu. Gitu. Bukan berarti paling rendah di astronomi atau di rekayasa tanah. Jadi ada benchmarking, mereka juga tahu informasi itu. Belum lagi kesesuaian dengan bidang kerja, antara bidang pekerjaan dengan kuliah. Nah, rata-rata misalnya seluruh ITB 70%. Ini sebenarnya naik turun dan kecenderungan hari ini nanti saya sebutkan turun terus. Nah, ini institusi bagaimana sikapnya, bagaimana mengambil tindak lanjutnya. Ini yang harusnya akan dilakukan, tetapi ini
perlu workshop, perlu seminar-seminar nanti barangkali. Ini masih saya contoh aja 70%, yang tidak sesuai 30%. Di prodi mana aja kita bisa lihat. Nanti ini misalnya ini kan tahun terakhir nih, ini geodesi, geofisika nih yang rendah, yang lain-lain tinggi. Nah di sini ada pengurangan-pengurangan juga. Dulu pertambangan perminyakan itu mungkin hampir 98% sampai 100%. Sekarang juga sudah turun-turun terus kayak gitu. Ini jadi tahu juga, masing-masing prodi tahu, seluruh institusi tahu, masing-masing prodi juga tahu gitu. Karena analisisnya total seluruh institusi ya, terus seluruh prodi juga iya, masing-masing dibandingkan juga gitu. Nah, kalau lah sampai terlambat, misalnya ini contoh-contoh aja, saya cuma ambil ini memberi manfaat-manfaat pengetahuan, tambahan wawasan yang lebih matang itu gitu. Kalau terlambat mereka sampai selesai kuliahnya itu dari mana? Mau pengerjaan tugas akhir paling banyak misalnya. SKS belum terpenuhi 22 misalnya. Alasan keuangan ada juga 1%. Sakit seperti ini. Gambaran pekerjaan ideal kalau kita bisa tahu, alumni kita, anak-anak itu kalau misalnya mereka pengennya kalau gambaran ideal kerjaan ideal seperti apa sih? Fasilitas gaji yang baik ini. Ini banyak untuk perusahaan nanti, manfaatnya untuk perusahaan. Tapi saya di sini sampaikan untuk manfaat untuk dosen dan dosen dan staf apa? Yang paling terakhir. Ternyata opini mereka, pandangan mereka, jadi kalau bekerja itu sesuai bidang kuliah, enggak terlalu perlu banget nomor bawah itu cuma 37%. Jadi kalau bekerja tidak sesuai bidang kuliah, no problem banget kan, seperti ini. Nah, artinya dosen juga kalau ngajar tuh, ini loh nanti anak-anak didik kita tuh nggak kerja pada bidangnya juga, mereka no problem banget loh, itu kan pandangan mereka gitu, pandangan mereka. Dan apalagi kalau nanti bidang pekerjaan hari ini bisa juga sebagiannya ada yang hilang-hilang kan, nanti ada yang baru-baru kan, itu bisa jadi makanya kan nanti bidang kesesuaian dengan bidang kerja itu turun terus. Walaupun angkanya cuma 1,23%, tapi rigid banget. Maksudnya tuh jelas banget itu. Dan kita bisa analisis itu, nanti saya selipkan grafiknya. Itu institusi nanti yang harus bisa bicara, institusi yang harus nanti mengantisipasi. Nah, nanti kaitannya dengan pendidikan atau kampus merdeka, sebagiannya menurut saya tuh itu isu yang bagus menurut saya. Karena isu hari ini memang kesesuaian dengan bidang kerja itu cenderung memang terjadi perubahan yang luar biasa. Hitungannya memang cuma 1, 2, 3%, tapi pasti gitu loh, pasti gitu. Nanti kita lihat grafiknya ya. Kriteria penerimaan mahasiswa baru nih, menurut anak-anak itu bagaimana? Kepribadian, keterampilan interpersonal, pengalaman organisasi, bukan IP. Apalagi kalau kita tanya nanti kepada user, sama, bahkan seperti itu. Jadi kalau dosen hanya mengutamakan IP misalnya gitu, nilai-nilai yang bagus itu nggak cocok malah di dunia kerja nanti gitu. Jadi ini yang harus juga kita sampaikan pada dosen, sampaikan kepada sivitas akademika, bukan melulu hanya IP, bukan melulu hanya hard skill nanti, tapi ada banyak hal yang lain ketika kita menghantarkan anak didik kita untuk jadi sukses di masa depannya gitu. Contoh ini sekedar contoh ya. Kursus misalnya, nah balik lagi tambah lagi misalnya. Kalau mereka perlu banget itu apa sih? Baik di saat kuliah atau saat nanti setelah lulus. Itu rata-rata tuh bahasa Inggris khususnya. Nah mungkin ini case ITB ya. Nggak tahu kalau di case perguruan tinggi lain. Jadi ternyata bahasa Inggris memang masih sangat dibutuhkan. Karena mereka sebagainya bekerja di multinasional atau perusahaan nasional juga yang menggunakan bahasa Inggris dan lain-lain. Jadi bahasa Inggris mau saat masih artinya begini gimana? Kalau ini berarti misalnya dosen bisa aja kan melakukan mungkin kuliahnya sebagian bahasa Inggris, misalnya mungkin atau minimum mungkin slide-nya atau apapun lah itu, mungkin diskusi dan lain-lain bisa supaya mengembangkan juga bahasa. Atau bahkan nanti secara institusi ada unit lembaga bahasa yang harus betul-betul lebih menseriusi program ini. Semuanya harus ada pendidikan bahasa Inggris yang lebih lama misalnya seperti itu. Misalnya itu untuk betul-betul menjamin kompetensi lulusannya bagus. Ya, tindak lanjutnya jadi banyak banget. Oke. Lanjut, ini setelah kuliah pun bahasa juga. Status pekerjaan. Nah, kita bisa baca yang bekerja, yang melanjutkan studi berapa persen, yang melanjutkan studi itu 12% misalnya gitu. Oke, saya lanjutkan. Persebaran seluruh alumni, kita bisa baca. Karena ini data dari mana? Dari Treasure Study. Di mana ini setiap tahun kita bisa petakan di mana saja. Termasuk di luar negeri. Di negara mana saja, jumlahnya berapa per tahun, kita bisa tahu semua. Dengan persebaran itu kita tahu. Bahkan kalau di divisi riset kita tahu persis itu bekerja di mana, bahkan gaji berapa. Tahun 2016 atau 2017 kita tahu banget ada
alumni yang gajinya tinggi sekali, misalnya gajinya hampir 1 bulan 965 juta kalau dirupiahkan itu. Belum dengan bonusnya. Kerja di mana? Di Google misalnya. Gitu. Jadi kita tahu banget semuanya, tapi kita kan itu di close. Kalau itu per individu di close, kita publish hanya semuanya adalah jadi data yang disuruh dianalisis. Kita juga menganalisis alumni yang khusus bidik misi, bagaimana mereka persebarannya, kenapa mereka termasuk uangnya cukup kuliah itu enggak, atau mereka cari uang lagi pada saat kuliah, itu ada semua di dalam riset. Karena ada pembagiannya, untuk ada khusus untuk bidik misi ada sekitar 10-12 pertanyaan paket khusus juga. Oke, ini bidik misi di luar negeri, bidik misi yang seperti apa, dari kemana aja. Banyak rata-rata semua di Jepang sih, paling besar di Jepang. Nah, kalau kita dengan user juga, kita riset dengan user survey, kita lihat coba kalau ada gap itu di mana, misalnya kepentingan dan kepuasan. Seberapa penting poin-poin ini, seberapa puas seperti ini. Kalau kita rata-rata kan hampir semua tuh, selama 10 tahun, selama saya juga riset di sini, poin terbesar itu katakan 5 besar itu semua adalah soft skill. Semua soft skill. Coba kita lihat ini. Kerja tim, etika, kesetiaan, ini gap itu masih melebar. Walaupun melebarnya nggak tinggi-tinggi banget ya, 0, gitu. Pernah mungkin sedikit ini. Tapi hard skill jadi nggak ada masalah. Ada sedikit, gapnya juga ada kecil sedikit. Tapi kalau soft skill, jadi kalau seperti ini, bagaimana institusi nanti bekerja? Ini makanya saya suka ya sampaikan, harus membuat grand design. Bagaimana soft skill ini kita upgrade sebaik mungkin. Ini harus ada suatu program besar, grand design untuk bagaimana. Tapi karena soft skill memang bukan hanya institusi perguruan tinggi kan, sebetulnya itu dari sejak TK, SD, atau bahkan sejak di orang tua. Tapi walaupun begitu, bagaimana dalam 4 tahun itu, kalau untuk satu, ini 4 tahun masih bisa memoles mereka salah ini karakter dan itu. Karena itu hal-hal yang dibutuhkan di dunia kerja gitu. Jadi ini feedback yang besar banget, luar biasa untuk kampus sebetulnya, untuk bisa melakukan perombakan yang lebih serius terkait dengan pendidikan. Nah, bagi mahasiswa bagaimana? Mahasiswa seperti tadi saya singgung, bahan yang sangat bagus itu dari hasil tersebut tadi. Untuk career counseling, untuk career advisor, bagi dosen wali, kalau kita nggak punya career advisor yang secara khusus, ada buat dosen wali, dosen pembimbing, jadi tahu gitu. Untuk berikan masukan, memberikan pada students itu dengan hasil data yang lebih akurat karena ada data research. Gitu. Pemahaman yang lebih baik tentang karir bagi mahasiswanya, bukan opini. Mahasiswa juga lebih punya wawasan yang lebih luas. Nah, ini kita punya program, kalau di ITB kita punya pertemuan setiap tahun, ada sosialisasi hasil riset tadi yang sampai kepada pimpinan mahasiswa. Kenapa banyak pimpinan ya? Karena kalau seluruhnya kan banyak, 4.000-an ya, kalau sekarang itu cukup pimpinan untuk pertemuan. Dan kemudian kita bagi buku-bukunya, mereka, harapan kita juga share pasti kepada mahasiswa yang lain, tapi kalau yang mahasiswa lain cukup dengan PDF yang di-download. Walaupun begitu, ada juga himpunan-himpunan yang mungkin kita juga menjelaskan secara part-part gitu, dengan himpunan mana, dengan prodi mana, bahkan ada undangan prodi mana, dari jurusan mana, atau kelompok-kelompok khusus yang mereka lebih interest dengan itu gitu. Jadi bukan yang pimpinan kita dari kita, tapi yang lain-lainnya lebih ke sporadis gitu. Keseluruhannya juga sebenarnya memungkinkan saja, tapi kita belum pernah diselenggarakan secara keseluruhannya 4.000 kita jelasin gitu. Nah, tapi pimpinan-pimpinannya. Nah, bahan ini juga semua bisa diunduh di website. Ini contoh bagaimana mahasiswa mengambil manfaat ini. Kalau mereka jadi tahu kan standar IP, udah tahu. Nanti ada IP juga per prodi, mereka tahu. Bahkan IP dengan misalnya IP dengan, sebentar saya lupa IP dengan ini aktivitas organisasi. Tapi saya grafiknya maaf, ini saya masukkan tadi, lagi saya cari belum ketemu, ini khusus saya ini. IP dengan keaktifan organisasi. Dari awal kita kasih tahu misalnya, bahwa aktivitas organisasi itu cukup penting untuk karir loh, gitu, untuk pengembangan kompetensi organisasi, berbicara, mengarrange satu kegiatan, memimpin, berdiskusi, menyampaikan pendapat dan lain, itu bagus banget itu. Dan itu keaktifan kemahasiswaan itu bagus banget. Makanya kita sangat dorong. Nah, kalau kita bandingkan IP yang sangat aktif dengan sangat tidak aktif itu kita dulu di 5%, 6%. Tapi setelah kita banyak jelasin, sekarang hampir nggak ada, kecil banget, mungkin sekitar 1-2%.
gitu. Karena kita pandang begini, kalau kalian nggak aktif di dunia kemahasiswaan, hanya karena misalnya kejar IP, itu ternyata ya hasil tersebut tadi kita, IP yang sangat aktif dengan IP yang sangat tidak aktif itu nggak ada bedanya, sama. Itu bahkan yang sangat aktif IP-nya itu juga ada yang posisi lebih tinggi. Kalau seperti itu nggak ada relasinya, nggak ada korelasinya antara mau tidak aktif di kemahasiswaan kemudian hanya mengejar IP. Itu keliru padahal nanti dunia kerja membutuhkan keaktifan dunia kemahasiswaan. Nah, ini kan feedback yang sangat bagus untuk mereka supaya mereka segera berpikir kalau gitu saya harus bagaimana kuliah di ITB ini gitu. Ya, susah. Status pekerjaan, bekerja wirausaha. Nah, ini kita buat analisis per tahun juga ada analisis karena datanya kan ada semua. 1 tahun setelah lulus, 2 tahun setelah yang diminta kan 2 tahun setelah lulus. 3 tahun setelah lulus seperti apa juga kita bisa analisis. Kalau wirausaha rupa-rupanya tahun pertama katakanlah 12%, tahun berikutnya jadi turun. Ini kita bisa membaca bahwa tahun pertama itu mereka berusaha masih coba-coba juga, masih startup bisnis banyak. Begitu ada tawaran misalnya masuk ke perusahaan tertentu dengan gaji yang lebih tinggi, kemudian pindah, jadilah bekerja gitu. Jadi wirausahanya jadi makin lama makin sedikit. Dari 12% ke 5% dalam 3 tahun. Gitu. Turun. Berarti wirausahanya ya nanti tapi di sini akan yang berhasil memang kalau mereka yang masih terus bertahan. Di tahun ketiga tinggal di 5%. Dan seterusnya. Yang bekerja, nah ini yang bekerja justru berkebalikannya. Kelihatan ini kan kebalikannya. Yang bekerja itu secara di multinasional makin lama makin tinggi. Artinya harapan mereka bekerja di multinasional itu tinggi. Mereka di awal mungkin wirausaha, begitu keterima di multinasional pindah ke multinasional. Mereka mungkin bekerja di lokal, di perusahaan lokal tuh kota atau provinsi kan kita kategorinya lokal. Begitu mereka dapat tawaran yang lebih tinggi mereka pindah gitu. Gitu gambarannya. Kategori perusahaan. Nah, oke, terus lanjut ke ini sudah contoh-contoh ya. Perusahaan bidang kuliah. Nah, terus kalau bagi perusahaan bagaimana? Nah, bagi perusahaan juga sebetulnya sangat penting sekali. Research study itu bukan hanya untuk kita, tapi rupanya untuk user kita. Terutama aja yang paling sering tanya kalau mereka misalnya meng-hire itu kira-kira ini gaji berapa ya untuk ini. Kalau mereka belum pernah meng-hire itu ada kan, sudah ada, basisnya sudah ada. Masing-masing prodi pun ada gajinya berapa. Mereka jadi dapat benchmark. Tapi oke, kalau saya urutkan dari sini, mendapatkan informasi yang akurat, berbasis data, berbagai aspek yang menyangkut karir, karakteristiknya, alumni ini karakteristiknya seperti apa, harapan-harapannya, kecenderungannya itu bisa tahu semua mereka. Jadi kalau misalnya karakternya seperti ini, lalu HR itu HRD bagaimana saya mentreatment nih lulusan ini tuh begini-begini nih gitu. Itu lebih pas supaya tidak mereka dengan cara mereka sendiri karena mereka tidak tahu gitu. Banyak. Kemudian semakin mengenal karakteristik masa alumninya di usia perguruan tinggi, kekurangan dan kelebihannya. Semakin bisa juga menyikapi atau melakukan treatment dalam tanda kutip. Treatment bagaimana alumni perguruan tinggi itu supaya tetap bisa berkarir. Kan harapannya misalnya kalau MT ya, manajemen trainee atau mungkin leader, mau jalur-jalur untuk leader, kan diharapkan bisa menjadi pemimpin perusahaan mereka. Tapi kok ternyata lihat kok orangnya begini, anaknya begini-begini. Gimana nih? Gitu. Nah itu kalau mereka nggak bisa menerima dengan baik, keluarlah pasti. Gitu. Kalau mereka, terutama kalau anak ITB, kalau nggak dikasih pengembangan yang kesempatan pengembangan diri yang luas, cabut mereka misalnya. Nah itu harus tahu user juga. Kalau user nggak tahu ya akhirnya kecewa, salah sendiri karena nggak ngerti gitu. Karena kita kan sudah sediakan data gitu. Nah tiap tahun kita juga ada pertemuan ini kita ada pertemuan sosialisasi hasil tadi dan user survey kepada perusahaan, pada user alumni. Misalnya mereka saat datang atau mereka saat ikut job fair kita adakan sosialisasi berkaitan dengan hasil research study dan user survey, mereka jadi lebih mengerti. Atau mereka juga kita bagi buku-bukunya, kita kasih, mereka butuh kita kasih semua, download kita kasih linknya semua. Jadi seluruh yang hadir memerlukan buku laporan hard copy itu karena kita tahu itu manfaatnya untuk banyak pihak, bukan cuma kita, bukan cuma di pendidikan tinggi tapi juga usernya gitu. Ya kerjasama, begitu kita tahu detail-detailnya lagi. Misalnya, kerjasamanya baru sampai di sini, ternyata mereka harapannya sampai di sana. Kita juga harusnya bisa melakukan yang lebih baik. Nih, yang tadi saya tetap gaji misalnya. Mereka jadi benchmark, gajinya kira-kira berapa itu. Mungkin bisa lebih tinggi, mungkin bisa rendah. Mereka juga detail-detailnya menjadi lebih tahu. Gitu. Kalau di prodi ini gajinya segini, itu rata-rata tapi. Gitu. Kalau di luar negeri Pak Bambang, 5 menit lagi ya. Baik. Ya. Ini kalau di misalnya nih paling banyak misalnya di Jepang, pertimbangan mereka kesempatan pengembangan diri kan tinggi sekali. Jadi kalau mereka mau merekrut, ini keinginan mereka kesempatan pengembangan diri 52%.
Sebagian besar kalau mereka ingin mengambil pilihan pekerjaan pertama itu pengembangan diri kan, jadi tahu gaji nomor berikutnya misalnya 21% cuma kategori perusahaan, bentuk perusahaan mereka bekerja. Oke, lanjut. Nah, bagi institusi ini yang prosesnya kalau khusus secara di ITB mungkin harusnya baru sampai di sini. Harus ada seminar, workshop skala institusi yang menggali gagasan-gagasan yang lebih banyak, komprehensif terkait pengembangan institusi. Tindak lanjut ini dirancang lebih terstruktur, lebih sistemik, yang dipimpin rektor atau wakil rektor gitu. Perbaikan menyangkut kurikulum, pendidikan, hard skill, soft skill, terutama keseimbangan soft skill, hard skill untuk menjaga kompetensinya, kesuksesan bekerja. Misalnya ini waktu tunggu rata-rata misalnya di 2 bulan, ini sudah naik terus, maksudnya mengecil terus. Dulu 3 bulan, 2,5 bulan, dulu sampai 2 bulan. Kompetensi kita bisa baca sejauh mana. Nah ini bahasa misalnya di sini, ya agak sedikit kelihatan gap. Tapi yang lain itu hampir tipis-tipis semua. Kecerdasan emosional juga bisa dinaikkan. Pengetahuan di luar disiplin ilmu, ini kamus merdeka. Ini juga gapnya masih kelihatan gitu. Walaupun ini angkanya itu 0 point, tapi gapnya masih kelihatan. Kalau yang lain mungkin hampir ini seperti itu. Oke, selain kesesuaian dengan bidang kerjaan. Nah ini yang tadi saya sebutkan, turun terus 70%, 65%, 62%. Kesesuaian dengan bidang pekerjaan. Ini dari mana? Nah ini turun terus sampai 62% kesesuaian dengan bidang pekerjaan. Ini per prodi yang paling jatuh di mana nanti? Yang paling jatuh itu maaf saya sebutkan di kita. Ini kalau ini dibutuhkan banget. Matematik kelihatan satu. Ini per prodi nanti mungkin terlalu lama kali ya. Farmasi klinik nih. Tapi ada nanti yang jatuh banget. Saya lanjutkan ini. Nah ini bekas kelihatan. Ini yang kuning nih teknik geofisika langsung jatuh banget di 7 tahun lagi. Kesusahan bidang kerja bisa dari 70%, 5%, 25% turun terus. Kita bisa lihat setiap prodi kita buat evaluasinya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Dan informatika naik secara konsisten. Dan seterusnya. Saya nggak akan cepat aja ya. Cukup. Nah ini to produce papers atau knowledge tadi sebutkan. Ini an academic activity research center. Kita punya asisten juga untuk yang khusus memang membuat grafik analisis. Kita buku mungkin sudah mengeluarkan more than 25 books dalam buku 7-8 tahun itu. Kemudian juga produce paper mungkin lebih dari 100 paper. Bisa di-download sebagiannya itu kalau paper. Kalau buku ini bisa di-download semua di treasure.itb.id/reports itu. Ini paper-paper. Nah, ini sedikit terakhir penutupnya. Sebagai note, follow up dalam skala yang lebih kecil itu bisa atau lebih cepat, lebih mudah, dan sebagainya sudah banyak dilakukan. Mau skala dosen, skala mungkin prodi, memperbaiki mungkin ruang terbuka, taman diperbaiki itu. Tapi follow up yang skala lebih besar, sampai misalnya menyeimbangkan kurikulum atau menyeimbangkan antara hard skill, soft skill itu masih merupakan proses dan hari ini masih dalam diskusi dan perdebatan itu. Perubahan atau manfaat tidak bisa secara langsung kita bisa kuantifikasi karena faktornya banyak banget dari skala yang kecil, unit-unit, individu dosen, sivitas akademika, tapi perubahan ke arah yang lebih baik pada berbagai aspek dalam pengembangan dua institusi adalah sebuah kepastian. Insya Allah semakin bagus. Dengan data terus tadi, user survey pasti itu akan menjadi lebih bagus, pasti. Walaupun manfaatnya itu tidak bisa kita kuantifikasi. Berapa persen, berapa sebagus apa gitu saya kira itu ya. Nah penutup dari saya, pesan untuk pusat karir, penyelenggara terstudi dan sudah umum juga perguruan tinggi ada istilah kaizen, change for good. Sebetulnya ini sama istilah continuous improvement itu bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Penyelenggaraan terstudi juga gitu. Oh mungkin kemarin baru gini respon rate baru 30%. Oke, tahun ini kita bisa 40%, 50%. Kita sempurnakan metodologinya juga, kita fokuskan approach-nya lebih bagus. Itu akan makin bagus. Termasuk kebermanfaatnya juga akan makin banyak. Insya Allah yang kita harapkan nanti perguruan tinggi kita, pendidikan tinggi kita semakin bagus dan semakin bagus lah, kompetensinya juga semakin bagus bagi kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak. Cepat-cepatan ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Baik, sebagai informasi lagi, Bapak Ibu yang tidak bisa join di webinar ini bisa live streaming YouTube. Meningkat ke pemateri ketiga dengan judul pelaporan data Treasure Study dan simulasi Treasure Study online yang akan dibawakan oleh Dr. Rudi J. Suhatril. Kepada Pak Rudi, kami persilahkan.
Terima kasih Bu Ana. Mohon maaf sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Prof. Haris Junaidi, Direktur Belmawa, Bu Ana, Bapak Ibu narasumber, serta seluruh perguruan tinggi yang hadir pada pertemuan kali ini. Izinkan saya untuk share tentang pelaporan daripada tracer study. Maaf, ini kameranya mati. Ya, perkenalkan nama saya Rudi, Bapak Ibu sekalian. Saya dari Universitas Gunadarma, kebetulan membantu Dikti dalam mengembangkan tracer study khususnya untuk sistem pelaporan, di mana kita ketahui tadi Bu Yet, Pak Bambang sudah menjelaskan perlunya tracer. Nah, di kementerian itu data-data tracer juga diperlukan, salah satunya adalah untuk mengukur kinerja daripada kementerian. Jadi kementerian itu selalu ditanya berapa orang sih yang langsung bekerja setelah lulus. Nah, data ini itu tidak ada di PD Dikti ya. Jadi saat ini satu-satunya instrumen yang bisa mengukur indikator tadi hanya melalui tracer, sehingga tracer studi yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu diwajibkan untuk dilaporkan ke Dikti ya, sehingga Dikti bisa melakukan kompilasi untuk tadi memenuhi kriteria atau indikator kinerja yang telah ditentukan. Kemudian ya ini secara umum ya, pencatatan tracer itu untuk apa? Yang pertama adalah pemetaan hasil tracer. Tadi Pak Bambang jelaskan hasil tracer di ITB, maka Dikti juga ingin lihat gimana hasilnya secara nasional. Kemudian pengelolaan data tracer di perguruan tinggi masing-masing. Dan juga kalau kita lihat di regulasi terbaru, tracer itu sudah menjadi salah satu komponen yang wajib harus dilakukan oleh perguruan tinggi ya. Jadi syarat-syarat seperti memperpanjang prodi kalau nggak salah ya di Permen nomor 5 atau Permen nomor 7 saya lupa. Kemudian periode pengisiannya adalah 2 tahun setelah lulus ya. Jadi ya tadi Pak Bambang udah jelaskan juga, ada setahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada 10 tahun. Nah, yang wajib yang dilaporkan ke Dikti itu yang 2 tahun setelah lulus. Jadi perguruan tinggi boleh melakukan setahun setelah lulus, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, silakan. Tetapi yang wajib dilaporkan itu yang 2 tahun setelah lulus ya, karena kita ingin melihat transisinya sudah komplit, kemudian karena variasi perguruan tinggi di Indonesia cukup diskrepensinya cukup tinggi, angka 2 tahun dianggap sudah mewakili. Kemudian pelaporan tracer ini juga ada beberapa hal yang diperhatikan adalah ini kan data lulusan, dan dipastikan bahwa data-data tersebut itu sudah dilaporkan di PD Dikti. Jadi yang di luar dari PD Dikti itu nanti tidak dianggap valid ya sebagai hasil tracer study. Oke Bapak dan Ibu, untuk melaporkan hasil tracernya itu Dikti sudah punya portalnya, ini sudah lama sebenarnya. PKTS alamatnya bisa diakses di pkts.belmawa.kemdikbud.go.id. Pada awalnya kita sudah melakukan sosialisasi sebenarnya udah beberapa tahun, sekira udah 4 tahun ke belakang ini atau 3 tahun ya. Dimana untuk mengaksesnya kita sebenarnya udah buat user defaultnya, username itu adalah kode perguruan tinggi. Kode perguruan tinggi ini adalah kode yang sama dengan yang digunakan di PD Dikti. Jadi kalau Bapak Ibu nggak tahu kode perguruan tingginya berapa, silahkan ditanyakan ke operator PD Dikti di perguruan tinggi masing-masing. Nah itu mereka pasti tahu kode PT-nya berapa. Kemudian password default sebenarnya tracer gabungan dengan kode PT. Contoh 11001, passwordnya tracer 11001. Nah setiap sosialisasi kita sudah minta ya perguruan tinggi untuk login dengan login default ini, kemudian merubah passwordnya
Nah, ini memang kadang-kadang setelah dirubah itu saya yakin banyak yang lupa, ya kan? Ada yang lupa, ada yang nggak tahu, atau ada yang ganti operator tapi tidak mendelegasikan ya kredensial yang lamanya ke operator baru. Nah, nanti ada mekanismenya untuk bagaimana mendapatkan user tadi. Ini adalah portalnya, ya. Portalnya saya kira seperti portal-portal pada umumnya. Nah, untuk bisa melaporkan perguruan tinggi itu melalui portal ini harus login terlebih dahulu sesuai dengan username dan password yang tadi. Nah, bagaimana cara melaporkan? Saya yakin untuk menggunakan aplikasinya cukup mudah ya. Memang nanti akan sedikit masalah itu pertama adalah mengumpulkan data. Kemudian bagaimana menyiapkan datanya sesuai dengan format yang ada. Jadi di aplikasi di portal ini itu ada dua jenis cara menginput data ya. Yang pertama itu yang individual form. Jadi satu persatu itu kita isikan ya sesuai form. Itu formnya udah ada, tinggal diisi. Kemudian yang cara kedua yaitu melalui batch ya dengan upload Excel. Kenapa? Karena kita yakin ya kalau yang perguruan tingginya besar itu pasti mereka udah punya sistem tracernya. Kemudian dari sistem tracer tadi data yang itu bisa diekspor dalam bentuk format sesuai dengan aplikasi yang disediakan oleh portal PKTS ini. Kenapa portal PKTS ini tidak langsung diisi oleh alumni ya? Jadi aplikasi portal pelaporan ini stakeholdernya tadi adalah perguruan tinggi, jadi bukan alumninya. Dengan harapan perguruan tinggi itu sebelum melaporkan itu sudah melakukan verifikasi, validasi ya, cleaning data sebelum dilaporkan. Karena sebenarnya pada awalnya aplikasi ini itu langsung alumninya yang ngisi, cuma ya itu ternyata ngaco-ngaco, kontrolnya nggak bisa ya, akhirnya perguruan tinggi silakan menggunakan aplikasi apapun untuk melakukan tracer, datanya dikompilasi sesuai dengan format yang ada, itu bisa dilaporkan ke portal ini. Nah, Bapak Ibu nanti setelah login itu ada beberapa menu yang bisa diakses ya, yang utamanya adalah menu data. Ada data tracer, pusat karir, dan upload data tracer. Kalau Bapak Ibu klik upload data tracer, nah di situ nanti akan ada listnya. Gimana cara mengisinya? Itu gampang sekali, tinggal klik tambah data, kemudian isi sesuai dengan form yang ada. Ya. Nah, untuk perguruan tinggi yang tidak memiliki, yang sudah memiliki sistem, yang udah database-nya sudah ada, maka kan menggunakan opsi yang kedua, yaitu mengupload data tracer. Ya, ini untuk yang individual tinggal klik simpan, tinggal klik simpan maka dia tersimpan di database. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu untuk mahasiswa ini ya, nomor yang digunakan itu adalah nomor ketika mereka menjadi mahasiswa. Ya, jadi bukan nomor alumni ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau melakukan tracer yang menjadi primary key atau identifikasi utama dari data itu adalah nomor mahasiswa ketika mereka masih menjadi mahasiswa. Nomor mahasiswa yang mana? Itu nomor mahasiswa yang digunakan juga di PDDikti. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang belum pernah sama sekali ya, maka nomor mahasiswa ini bisa nanti diminta ke ke operator PDDikti atau sistem akademik yang ada di perguruan tinggi masing-masing, dan pastikan nomor itu yang memang digunakan juga di pangkalan data pendidikan tinggi. Kemudian ada variabel kode prodi. Kode prodi ini juga menggunakan format yang sama atau dengan sumber data yang sama dengan PDDikti ya. Yang ini simpan. Kalau udah disimpan maka akan muncul nanti di daftar data tracer ini. Jadi kita bisa lihat sudah siapa saja sih yang sudah masuk ke dalam database perguruan tinggi kita masing-masing. Kalau saya ada salah dan lain-lain, nah ini data ini masih bisa diedit, juga masih bisa dihapus ya.
Bagaimana kalau ada NIM yang sama? Nah, kalau ada NIM yang sama, dia akan tertimpa, Bapak Ibu. Jadi, key-nya itu adalah NIM dengan asumsi nomor induk mahasiswa itu unik dalam perguruan tinggi, ya. Bukan unik dalam prodi nih. Misalnya prodi A ada nomor 1, prodi B nomor 1 juga. Jadi, NIM itu dipastikan harus unik di perguruan tinggi. Nah, sekarang bagaimana cara mengupload data lewat Excel? Nah, ini mungkin banyak pertanyaan, ada juga beberapa yang japri ya, atau lewat Mas Ade atau langsung ke saya untuk bagaimana sih cara nguploadnya. Jadi kalau dari menu upload data tracer, itu kalau diklik, Bapak Ibu baca, ya di situ ada template. Template itu gunanya apa? Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin mengisi data lewat Excel, file Excel yang digunakan itu harus file template yang di-download dari aplikasi. Ya. Nah, kemudian cara mengisinya, nah ini nanti melihat form kuesionernya. Nah, ini saya contohkan. Ya, Bapak Ibu. Jadi begitu Bapak Ibu nanti membuka file Excel template itu, ini ada kode-kode apa namanya nih? Kode-kode atau struktur data ya pada baris pertama. Nah, yang kode baris pertama ini dibiarkan aja, nggak usah diutak-atik ya. Nah, Bapak Ibu itu harus mengisi mulai dari baris kedua, disesuaikan ya. Ini contoh nih. Kolom pertama itu KDPTI. Nah, ini diisi dengan kode perguruan tinggi. Kolom kedua atau kolom B itu KDPST. Ini adalah kode program studi. Kolom C ini NIM, nomor mahasiswa. D itu nama ya. Kolom E itu telepon, F itu email, G ini tahun lulus. Nah, kemudian yang berikutnya yang ada kode F ya pada baris pertamanya itu adalah field. Field pada kuesioner. Contoh ini ya, F21, F22, F23, F24. Bapak Ibu lihat di form kuesioner yang ada di aplikasi itu ada kode-kodenya. Jadi semua instrumen pertanyaan itu ada kode pertanyaannya. Jadi contoh misalnya F21, di sini ada pertanyaan menurut Anda seberapa besar penekanan metode pembelajaran. F21 ini pada perkuliahan ya. Kalau isinya itu adalah sangat besar, nah di sini Bapak Ibu bisa lihat value-nya di formnya ya. Kalau dia ngisi sangat besar, maka F21 itu isinya adalah angka 2 sesuai dengan value yang ada di formulir ini. Nah, banyak yang gagal, Pak, saya kok upload gagal ya. Setelah saya lihat itu beberapa tidak sesuai dengan kuesioner yang ditentukan. Misalnya, masa tunggu. Di situ diminta mengisi angka saja, 2 bulan gitu ya. Tapi ini tulisan bulannya juga ditulis di kolom Excel-nya. Nah, ini yang jadi permasalahan. Itu yang sering. Kemudian, intinya kalau Bapak dan Ibu strict ya sesuai dengan formulir kuesioner, itu saya yakin untuk mengupload data itu tidak akan masalah. Karena sampai saat ini ya untuk pelaksanaan tracer tahun 2019 itu sudah melaporkan itu sebanyak lebih dari 650 perguruan tinggi ya dengan jumlah data lebih dari 180.000 hasil tracer. Ya, artinya sistem ini berjalan dan bisa di-entry oleh perguruan tinggi. Kalau ada yang masih gagal, saya minta dicek kembali kuesionernya, kemudian coba di-upload ulang. Kemudian, bagaimana berapa jumlah data yang bisa di-upload sekali upload, ya. Nah, ini juga menjadi pertimbangan, ya, karena begini ya, kita tidak punya kendali, Bapak Ibu, di tim tracer ini terhadap infrastruktur, server, ataupun jaringan yang ada di Dikti. Kita nggak tahu di Dikti itu infrastrukturnya orang yang akses lagi rame atau enggak, jadi kita tidak punya kuasa terhadap itu, maka kepada perguruan tinggi kami minta kalau datanya misalnya hasil tracer saya ada 3.000 nih Pak, nguploadnya langsung 3.000 nggak satu Excel. Nah, sebenarnya bisa aja kalau misalnya apa, misalnya servernya nggak lagi sibuk gitu ya, nah kita kan nggak tahu ya, tapi kalau dari rekomendasi kita yang maksimum kalau bisa sih sekitar 300 data per Excel.
ya, untuk sekali unggah. Ini untuk mengantisipasi ya kalau supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal yang tidak diinginkan itu kemungkinan koneksi internet atau juga kompleksitas pemrosesan di server. Nah, kami rekomendasikan satu files itu ya maksimum 300-an. Sebenarnya 500 bisa aja dicoba ya. Tapi ya itu kadang berhasil, kadang enggak karena tergantung dari servernya sendiri. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu melakukan upload, itu belum masuk ke database dulu Bapak Ibu. Itu akan keluar verifikasi. Verifikasi di sini nanti kalau dia merah itu akan diberitahu. Kalau hijau data telah dikonfirmasi ini berarti sukses. Sukses untuk dilihat dulu verifikasi. Kalau dia merah nanti akan diberitahu misalnya belum mengisi kode prodi. Nah, itu nanti akan ada tulisannya di sini statusnya seperti apa. Nah, kalau setelah diverifikasi udah sesuai dengan yang diupload, tinggal klik di sini untuk memproses data. Baru data tersebut disimpan ke dalam database PKTS. Jadi setelah upload, verifikasi, kalau verifikasi sudah oke, tinggal klik proses, baru data itu tersimpan di PKTS. Nah, kemudian Bapak Ibu mengkonfirmasi dia sudah masuk atau belum seperti apa? Tinggal klik menu data tracer. Nah, coba dicari mahasiswa atau hasil tracer ya yang Bapak Ibu upload tadi. Pak, bagaimana kalau ternyata yang saya upload tadi salah? Ya, yang diupload salah. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload kembali file Excel-nya ya, sepanjang NIM-nya sama, maka yang tersimpan adalah nanti yang terakhir. Jadi dia akan ditimpa dengan yang terbaru. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini kuesioner yang wajib. Jadi di kita itu ada 23 kurang lebih pertanyaannya. Tetapi Bapak Ibu yang wajib dilaporkan itu ada sekitar 6 pertanyaan. Ya, 6 pertanyaan yaitu F5, F12, F8, F14, F15, F13. Jadi kalau Bapak Ibu mengupload yang wajib ini tidak diupload itu pasti tidak akan bisa. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau ngupload ya itu harus sesuai dengan ini. Oke. Nah, ini ada report. Jadi Bapak Ibu yang sudah login nanti akan ada report ya, keselarasan horizontal, kekerasan vertikal, nanti bisa dicek statistiknya juga dan seterusnya. Nah, saya kira saya mau mendemokan sedikit ya bagaimana cara mengupload. Maaf, ini saya share dulu. Oke, Bapak Ibu nanti setelah login itu kurang lebih seperti ini. Ya, ini contoh saja. Nah ini menu data tracer tadi, ya. Di sini Bapak Ibu akan bisa melihat semua data-data yang sudah di-entry yang ada di dalam perguruan tinggi Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa data Bapak dan Ibu di perguruan tinggi Ibu, Bapak, itu tidak bisa dilihat oleh perguruan tinggi lain. Ya, jadi nggak usah khawatir hasilnya akan bisa dilihat oleh perguruan tinggi lain. Perguruan tinggi hanya bisa melihat datanya masing-masing. Nah, ini data ini bisa diedit ya. Kalau mau diedit ya tinggal edit, yang diperbaiki yang mana. Kalau udah selesai tinggal klik simpan. Nah, ini cara mengisi yang form individual. Kalau mau nambah gimana? Nah, ini ada tambah data, Bapak Ibu tinggal diklik. Nah, Bapak Ibu tinggal mengisi sesuai dengan format ini. Nah, untuk yang data Excel yang perlu diperhatikan ini Bapak Ibu sekalian, ini saya perbesar ya, mudah-mudahan kelihatan. Ini ya. Jadi untuk semua pertanyaan itu sudah ada kodenya dan di file Excel-nya pun sudah ada kodenya. Ya. Contoh berapa bulan yang dihabiskan, ini F5 ini untuk masa tunggu. Oh, saya
masa tunggunya adalah 3 bulan setelah lulus misalnya ya, maka F501-nya itu nilainya 2, F503 nilainya 3. Nah, kadang-kadang saya melihat ada yang ini ya, kok nggak bisa diupload Pak? Nah, dia ditulis nih bulannya. Nah, ini nggak bisa Pak. Jadi yang kita minta hanya angkanya. Semuanya hanya angka ya, sesuai dengan value yang ada di form ini. Nah, ini contohnya kalau kita upload data ya Bapak Ibu, di sini ada file master Excel. Nah, ini kita bisa download ya. Untuk download master Excel ini filenya boleh disesuaikan nggak namanya? Boleh. Yang nggak boleh itu adalah tipe Excel-nya Bu, tipe file Excel. Jadi save-nya ya sesuai dengan tipe yang ada. Contoh, Bapak Ibu. Oke. Ini saya stop dulu, saya mau lihatkan Excel-nya untuk pengisian. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini tinggal diisi sesuai dengan formatnya tadi. Nama, email, dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini tinggal disesuaikan Bapak Ibu. Tadi F21, kalau dia isinya sangat bagus sekali, berarti kan nilainya 1 ya. Nah, itu diisi 1, dan seterusnya. Jadi intinya Bapak Ibu adalah tinggal melihat form kuesioner. Nah, cara uploadnya seperti apa? Ini saya share kembali. Ya, ini kalau pakai online ya agak susah ya Pak. Saya harus pindah-pindah window nih. Ya, ini contoh aja, tadi file yang tadi kita pilih, ya. Misalnya, kita submit. Oh, ini datanya nggak kesini. Datanya kita ambil dulu ya. Maaf sebentar. Ya, ini contoh ya, kita udah yang isi tadi, kita upload, kita submit. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau ini datanya sudah seperti ini, dan ini berarti semua isiannya sudah sesuai, tinggal diklik di sini untuk memproses data. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau sudah prosesnya, sudah diklik prosesnya, ini saya share dulu di kelupaan ini biar kelihatan ya. Kalau Bapak Ibu lihat, nanti kalau sudah seperti ini, data yang sebanyak 1 record, ya, atau sesuai dengan berapa sih record yang hijau tadi, ya, maka datanya sudah masuk ke dalam sistem. Sekarang coba kita tambahkan yang oke, kita coba upload kembali. Kita pura-pura ada yang salah gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya merah, ya, nah nanti ada penjelasannya. Oh, ini kode prodinya belum diisi misalnya.
bisa diupload ulang atau bisa lanjut untuk proses. Nah, kalau untuk lanjut untuk proses, maka yang tersimpan hanya yang statusnya hijau. Ya, saya kira ini yang Bapak Ibu perlu ketahui untuk melakukan unggah. Selebihnya ini report-report, ya report-report ini sesuai dengan Bapak Ibu tinggal bisa explore sendiri nanti ya. Ada berdasarkan tahun lulus, ada berdasarkan program studi, nah nanti akan bisa dilihat. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah webinar ini Bapak Ibu bisa lakukan upload ya, karena kita masih menunggu sampai tanggal sesuai edaran itu 12 Juli ya, Bu Ana ya, tahun 2020 ini untuk distorkan menjadi salah satu komponen pemeringkatan. Ya. Jadi Bapak Ibu kami harapkan untuk mulai menyiapkan hasil tracernya, masih kita tunggu sampai 12 Juli ya, supaya Bapak Ibu mendapatkan nilai yang baik di pemeringkatannya. Saya kira ya itu yang bisa saya sampaikan, Bu Ana. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Baik, kita buka termin diskusi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan tekan tombol raise hand, sebutkan nama dan perguruan tinggi asal, dan ingin bertanya kepada siapa? Kepada Bu Yet, Pak Bambang, atau Pak Rudi? Silakan. Ini sudah ada Ibu Imadah Thoyibah. Mas Ade, tolong di-unmute. Belum kedengeran ini pertanyaannya. Iya, Bu Imadah, silakan. Apa kita lewatkan dulu ya? Penanya selanjutnya ini Ibu Devi Latif. Silakan Bu Devi. Oke, kedengaran nggak suara saya, Ya. Ibu? Kedengaran Bu Devi? Oke, Assalamualaikum. Kayaknya kenal saya. Jadi ketawa dengar Pak Rudi ngomong. Selamat sore semuanya, Pak Bambang, Ibu Iyet, Pak Rudi, dan teman-teman semua di Pusat Karir. Sebenarnya pertanyaan saya hanya satu, Bu. Mau tanya ke siapa aja, kayaknya tiga-tiganya kompeten deh untuk menjawab. Apa tadi sudah terjawab oleh Bu Iyet atau Pak Rudi tentang pemeringkatan? Bagaimana cara penilaiannya? Apakah penilaian itu kan yang saya tahu ada berapa banyak yang mengisi salah satu pertanyaan akan dihitung persentasenya. Jadi ada dapat nilai 1, 2, 3 atau 4 seperti itu yang saya tahu. Dan kedua tentang survei pengguna atau user. Nah, itu apakah juga dinilai atau hanya berlaku hanya untuk kalau kita mau akreditasi seperti itu, jadi untuk borang. Apakah hanya itu atau memang berguna juga untuk pemeringkatan? Itu saja. Mau salam juga ya sama Ibu Yet, apa kabar? Sehat ya Ibu? Sehat Ibu. Oke, itu aja Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Selamat sore. Ya, terima kasih Bu Devi. Ya, sama-sama. Monggo siapa yang mau jawab? Bu Iyet, Pak Rudi, Pak Bambang, enak semua. Makan Pak Rudi. Ya, makasih. Saya jawab dulu yang terkait pemeringkatan ya Bu. Nanti mungkin boleh ditambahkan Bu Iyet atau Pak Bambang. Jadi Bu, untuk pemeringkatan itu sebenarnya tracer itu berkontribusi dalam poin adalah berapa persentase mahasiswa yang langsung bekerja. Nah, sementara ini definisi yang langsung bekerja itu adalah yang masa tunggunya 6 bulan ke bawah. Nah, cara menghitungnya itu kita tidak ngitung median, nggak hitung min, Bu, tapi
berapa persentase yang masa tunggunya 6 bulan, berapa jumlah mahasiswa yang masa tunggunya 6 bulan, itu dibandingkan dengan jumlah lulusan pada tahun, kalau ini berarti kan 2019 ya, pada tahun lulusan 2017 yang ada di PD Dikti, lulusan S1 ke bawah. Jadi persentasenya langsung kita ambil dari PD Dikti, jumlah lulusannya, sedangkan datanya diambil dari tracer. Nah itu persentase itulah yang nanti menjadi angka pemeringkatan. Sedangkan poin-poin 4321-nya, nah itu dari Tuhan, Bu. Maksudnya belum, masih akan didiskusikan. Tentunya sesuai dengan arahan pimpinan dan tentu keadaan dari data yang masuk ke tracer. Itu Bu Devi. Mungkin Bu Yet atau Pak Bu mau menambahkan. Borang singkat Mawa itu ditanya beberapa hal mengenai pusat karir, lalu dengan websitenya mungkin di situ bisa kita tampilkan lebih kepada kelembagaannya saja dan aktivitas-aktivitasnya yang bisa kita akses. Demikian Ibu. Pak Rudi, maaf, tadi hanya S1 ke bawah, berarti S2 tidak dihitung ya Pak ya? Iya, nggak dihitung Bu. Oh oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Yet. Sama-sama. Ya, cukup Ibu Devi ya. Udah cukup. Baik, ya. Terima kasih. Bu Devi dari Ya. Universitas Esa Unggul Jakarta. Iya, betul. Terima kasih. Kemudian, ya, lanjut ke Pak Julius Sersanto. Silakan Pak Julius, sebutkan nama perguruan tinggi asal dan kepada siapa Bapak ingin bertanya. Baik, terima kasih. Saya dari Perguruan Tinggi Universitas Nusa Nipah Maumere. Saya mau bertanya ke Pak Rudi terkait dengan itu pengisian data pretest tadi yang Putus-putus ya. Putus-putus ya, Bisa Bu? diulang Pak Julius ya. Oh ya, saya mau bertanya di Pak Rudi, Bu. Ya. Ya, silakan Pak Julius, silakan. Terkait dengan pengisian data tracker tadi yang di portal PKTS. Itu kan ketika kami input datanya di tomnya itu tuh, ketika kami simpan jumlahnya tidak bertambah Pak. Sedangkan dicek namanya ada. Nah setelah kami restart ulang kembali, kami cek kembali nama yang sama itu, namanya sudah hilang, tidak muncul lagi. Begitu Pak. Maksudnya Bapak mengupload nama mahasiswa yang sama atau gimana Pak? Saya kurang menangkap pertanyaannya nih. Maksudnya begini Pak, ketika contohnya kami input data Rickerson Mingo. Ya. Ketika kami input datanya, jumlah di statusnya itu tidak bertambah jumlahnya. Sedangkan cek namanya ada masuk di datanya itu. Oke. Ketika kami restart ulang kembali, logout itu, kami cek kembali nama yang sama, nama itu sudah hilang kembali Pak. Oke. Yang diceknya di menu mana Pak? Menu data tracer? Ya, data tracer. Data tracer ya. Harusnya Pak, kalau Bapak memastikan gini, kalau jumlah data tracernya itu kalau di menu report statistik Pak ya, nah itu jumlahnya harusnya sesuai dengan yang ada di data tracer. Saya sebetulnya baru kali ini mendengar kasus seperti ini Pak, nanti coba kita cek. Nanti saya cek ke kode data Nusa Nipah Pak ya, kalau ada, ya. Nanti saya coba cek, kita coba isi, ya apakah memang ini apakah masalah di browser ya atau masalah di koneksi. Nah ini kita belum tahu nih Pak, nanti kita coba cek dulu ya. Gitu ya Pak. Ya. Baik. Pak, masih pertanyaan satu lagi untuk yang menggunakan Excel Pak. Ya. Untuk kode itu kan saya belum mengerti Pak kodenya untuk pengisiannya itu Pak. Kode pengisian? Ya. Jawabannya. Kode jawabannya. Jadi Pak gini Pak, di kuesioner itu ya, di kuesioner Pak, di aplikasi kalau Bapak klik menu form kuesioner. Ya, kalau Bapak klik menu form kuesioner, nah itu setiap pertanyaan itu ada kodenya Pak.
Ya, ya. Jadi kalau Bapak mengikuti ini saya, nah Ya. yang diisi di Excel itu adalah value atau angka yang ada di setiap pilihan itu, Pak. Oh ya, ya, ya. Ya, jadi yang diisi adalah itu dalam file Excel-nya. Jelas, Pak ya? Ya, jelas, jelas. Siap. Ada lagi, Pak Julius? Sudah, Pak. Oke, terima Mohon kasih. kalau bisa minta kontaknya ya, Pak. Ya, nanti boleh di japri aja, Pak, ke Pak Ya, Ade. baik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Julius. Baik, Ya. untuk penanya selanjutnya Ibu Siti Nurul Hidayati. Silakan Bu Nurul. Nanti lihat di dia punya data itu. Mas Ade tolong unmute. Halo, kok di-mute lagi? Ya, silakan Bu Halo, Nurul. nggih, nggih. Tadi ke-mute lagi. Nggih, terima kasih Bu Ana, Pak Bambang, Bu Iye, dan Pak Rudi. Iya, terima kasih. Alhamdulillah UNESA sudah bisa entry data di SIM PKTS. Yang kemarin kan kebetulan kita coba membuat laporan untuk yang tahun 2020 ini kan based on dari yang 2019. Sorry, maksud saya 2019 akhir kita buat laporan. Nah, kebetulan kan memang di data kemarin yang kita entrykan, ternyata tidak semua data itu bisa tervalidasi sesuai jumlah yang ada di Excel kami. Satu contoh misalnya Excel kami ada 2100 gitu ya, ternyata yang bisa di-entrykan mungkin karena datanya nggak sesuai atau apa itu ada beberapa data, hampir 100 data atau 50 data lebih lah pokoknya yang tidak bisa masuk ke SIM tracer, SIM PKTS. Nah, yang saya bingung juga itu akhirnya kan analisis data kami kan tidak sesuai dengan datanya di SIM PKTS. Nah, kendalanya itu Pak Rudi. Oh ya, saya terima kasih karena kemarin sudah dibantu untuk entry trouble-nya ternyata nggak bisa entry langsung dalam jumlah banyak gitu ya Pak. Iya. Nggih. Nah, ternyata saya itu nggak ngerti di situ kan ada beberapa analisis data yang sudah bisa disajikan oleh SIM gitu ya, SIM PKTS. Cuman saya nggak ngerti untuk keselarasan itu rumusannya apa, ini apa gitu yang akhirnya kami berharap itu kalau memang di situ ada gitu Pak Rudi, mungkin itu akan bisa kita match-kan dengan data kami sehingga ketika kita menyajikan ke pimpinan itu ya dalam tanda petik sudah sinkronis gitu lah antara data yang di SIM PKTS dengan yang di kami. Kalaupun tidak itu tadi kan karena memang ada beberapa data itu yang ternyata tidak sesuai. Mungkin adakah bantuan ke kami untuk menjelaskan kalau keselarasan itu apa, kesesuaiannya apa, itu kan berbasis prodi kemarin saya lihat. Itu saja sih Pak Rudi, terima kasih. Terima kasih Bu. Ini teman lama juga nih Bu. Ini Bu untuk formula-formulanya, saya kira idenya bagus, nanti akan kita cantumkan di aplikasinya Bu. Tapi intinya kan kalau misalnya keselarasan itu kalau di pertanyaan kan skalanya ada 5 ya. Nah kalau untuk di report yang ada itu kita kuantifikasi hanya menjadi 2. Ya nanti akan kita jelaskan, kita tambahkan di aplikasinya Bu. Kalau ada data yang masih belum bisa diisi, dipastikan lagi isian sesuai dengan kode-kode form kuesioner dan monggo dicoba upload ulang Bu. Kita di belakangan ini. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Rudi, Bu Nurul. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ini banyak sekali nih pertanyaan. Kita ambil dari ISQ Business School. Silakan Bapak tolong sebutkan nama dan kepada siapa bertanya. Ya, silakan. Silakan Pak, sudah bisa nih, sudah terdengar. Baik, selamat sore. Ya, dengan Pak siapa nih Pak? Dengan Pak Rama dari ISQ Business School. Nah, baik, silakan Pak Rama, mau ditanya ke siapa? Saya ke siapa aja sih sebenarnya?
Saya hanya butuh ini aja, Bu, penjelasan. Tadi kan untuk di tracer study ini kan yang diinfokan adalah mengenai mahasiswa terhitung ketika sudah bekerja ya. Nah, bagaimana jika mahasiswanya ini memulai bisnis, memilih untuk memulai bisnis tidak bekerja? Perhitungannya ini seperti apa? Apakah sama 6 bulan atau seperti apa perhitungannya? Karena kan di ISU Business School sendiri mahasiswa kami banyak juga yang lebih memilih untuk membuka bisnis, even mereka udah start ketika masih kuliah gitu. Baik, itu aja, terima kasih banyak. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Rama. Silakan Pak Bambang. Ke saya dulu. Ya, ayo, monggo. Baik, terima kasih pertanyaannya. Memang untuk yang pemeringkatan ini kan kriterianya kan yang bekerja 6 bulan sampai 6 bulan setelah lulus gitu. Jadi memang yang bekerja, Mas. Jadi kalau mereka berwirausaha, mereka sekolah lagi gitu, atau mereka bahkan juga yang tidak bekerja, tentu itu nggak dihitung sih gitu, nggak dimasukkan di sini. Jadi hanya kriteria itu yang memang diambil untuk pemeringkatan ini, khususnya poin yang masalah bekerja, yang waktu tunggunya sebetulnya dihitung 0. Waktu tunggu itu dengan definisi 1 sampai 6 bulan setelah lulus gitu. Kenapa 1 sampai 6 bulan setelah lulus? Saya tambahkan itu karena sebetulnya ada proses gitu. Karena kita kan punya tradisi, kita kan mencari kerja itu kebanyakan setelah wisuda, setelah lulus gitu. Walaupun ada yang memang sebelum lulus iya, tapi setelah lulus itu kebanyakannya begitu. Nah, ada proses, mungkin ada mencari perusahaannya, mungkin ada job fair, mungkin ada wawancara, mungkin ada tes ini itu, sehingga sampai diterima, benar-benar diterima. Nah, itu kita anggap proses inilah sebetulnya itu masih oke di 1 sampai 6 bulan setelah lulus gitu. Ya, yang lain-lain yang mungkin nggak ngambil kerja, mungkin langsung sekolah lagi, mungkin berwirausaha, memang nggak dihitung gitu. Jadi dihitung yang bekerja 1 sampai 6 bulan. Nah, itu nanti persentase itu harapannya ya semakin gede semakin bagus gitu. Gitu, Mas. Ya, baik, dari saya gitu. Baik, terima kasih Pak Bambang, Pak Rama dari ISQ Business School. Kita lanjut ke penanya dari Ibu Lani, Universitas Victory Sorong. Silakan Bu Lani. Ya, silakan. Ya, selamat sore Ibu. Sore Bu Lani. Ibu, saya mau bertanya dengan Bapak Rudi. Ya, silakan. Ini saya mau tanyakan, kan ada 2 input data ya Ibu ya, di data tracer itu, untuk yang Excel dengan yang input data yang kita input melalui sistem. Jika kita input datanya dengan cara individual form, bagaimana cara kita melakukan upload data tracer sehingga kita bisa dapat mengetahui bahwa data yang kita upload itu sudah terkonfirmasi. Terus karena tadi hanya dijelaskan dari yang batch Terputus kayaknya Bu. Iya. Ya, putus kan. Halo Bu Lani. Oh, di sana sudah 5:30 sore ya Bu Lani ya? Putus nih Pak kayaknya Pak. Mungkin saya jawab aja dulu ya, sambil nunggu koneksi beliau terhubung kembali. Ya, jadi kalau untuk yang upload, itu kan nanti ada verifikasi, kemudian klik proses untuk upload. Kalau yang individu, Bapak Ibu, begitu diisi formnya, begitu diklik simpan, maka screen aplikasi itu kan akan kembali ke daftar isian, daftar data yang sudah kita isikan. Nah, di situ nanti ada komennya kok Bu, data berhasil disimpan. Nah, jadi kalau ada tulisan data berhasil disimpan, itu nanti otomatis bahwa data itu sudah tersimpan ke dalam database PKTS. Nah, itu aja yang dipastikan. Kalau mau ngisi,
satu-satu. Contohnya kan kalau misalnya ternyata lulusannya cuma 30 ya, mau bikin Excel mungkin susah, ya udah silahkan diklik aja, diisi satu-satu juga boleh. Begitu simpan nanti akan ada tulisan konfirmasinya bahwa data telah tersimpan. Pastikan saja notifikasi itu ada. Saya kira itu Bu Ana. Ya, baik, terima kasih Pak Rudi. Penanya selanjutnya ini Pak Muhammad Umar. Silakan Pak Umar. Sebutkan dari perguruan tinggi mana Pak? Tidak terlihat sini. Silakan Pak. Sudah di-unmute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Umar dari Universitas Al-Azhar Medan, Sumatera Utara. Ya, saya mau bertanya ini untuk dua penanya, Pak Rudi dengan Pak Bambang ini. Untuk Pak Bambang, saya tertarik tadi Pak, itu ada tracer study untuk alumni bidik misi. Nah, kira-kira item-item apa saja yang dipertanyakan di situ? Karena kita pun juga mau melakukan itu juga untuk melihat bagaimana respon dari bidik misi sebagai informasi bahwa kita ada tim Formadiksi gitu nama. Jadi bisa kita rencana membuat klasterisasi lah untuk mereka gitu juga Pak. Itu satu. Yang ke Pak Rudi, mungkin ini bukan pertanyaan Pak. Di beberapa kali saya bertanya juga dengan Bapak, dengan Ibu Iyat juga. Kalau bisa sih Pak, di aplikasi PKTS itu sudah ada salah satu menu yang bisa melihat bagaimana hasil dari uji reliabilitas dan juga validitas, sehingga mungkin memudahkan kita ketika nanti ada yang namanya visitasi ataupun juga akreditasi, sehingga bisa lebih cepat sinkron kepada borang 9 kriteria. Mungkin salah satunya itu Pak, kita saran aja dari kita. Saya kira itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Umar. Silakan Pak. Baik. Ya, mungkin Pak Bambang dulu. Ya. Pak Bambang. Baik, baik Pak. Terima kasih pertanyaannya tadi. Pertama untuk bidik misi, memang kita akan memulai dari yang pertama, keangkatan bidik misi itu kita berpikir waktu itu kenapa nggak kita harus evaluasi ya, ini harus dievaluasi nih bagaimana sih karir mereka kira-kira gitu. Jadi itu angkatan pertama kali jadi kita mencoba membuat serangkaian pertanyaan itu sekitar awal-awal dulu 10-an pertanyaan. Jadi kita sisipkan gitu. Jadi pasalnya ya kalau itu memang terus kita core questionnaire-nya bertambah gitu dari. Nah, bidik misi pertama, kalau yang datanya kita sudah ada, kita tentu nggak akan tanyakan lagi karena kan menambah-nambahi lamanya, menambahi tambah beban mengisi. Tapi yang kita tambah-tambah itu seperti misalnya core questionnaire itu misalnya mereka kalau uang yang mereka terima itu sekitar 950 kan, kalau di ITB ya nih kasusnya di ITB misalnya, mereka dapat segitu, itu cukup apa tidak misalnya kayak gitu kan, cukup. Terus dipakai apa saja misalnya untuk pendidikan, untuk maksudnya untuk biaya hidup, mungkin kirim ke orang tua ada 11% loh, 11 orang itu dikirim ke orang tua. Range-nya macam-macam sampai 300.000, 500.000, bahkan ada yang 100% dikirim gitu. Jadi itu ternyata kita jadi ingin tahu terus kalau mereka kurang atau tidak, berapa persen yang kurang, berapa persen yang sudah merasa cukup. Kalau kurang mereka ingin mendapatkan dari mana, jualan ini itu, ada itu semuanya. Jadi kita ingin tahu kondisi-kondisi mereka saat mereka mahasiswa dan mereka saat dapat uangnya itu. Nah setelah itu juga ada hal-hal yang sifatnya pertama kan pasti kalau analisis nanti lebih berkembang kemana-mana. Kalau analisis kan gampang. IP ini anak bidik misi kan langsung dikelompokkan. Nanti IP anak bidik misi dengan ini IP secara keseluruhan alumni yang di angkatan yang sama atau di lulusan yang sama itu bagaimana? Itu rata-rata malah justru lebih tinggi daripada secara umum di angkatan itu misalnya gitu. Jadi itu menarik juga itu data teman-teman itu. Tapi yang tadi saya tambahan pertanyaannya adalah misalnya termasuk mereka tentu saja kan kalau misalnya mereka sudah selesai, mereka ingin berkarir kemana? Dan ternyata banyak dari antara mereka yang ingin kembali ke daerah asal, gitu. Itu kan temuan menarik juga. Kita ingin tahu sih sebenarnya mereka mau kemana itu, mau kemana orientasinya,
berapa, mungkin 60% ya atau 50%. Alasannya apa kalau mereka mau kembali ke daerah asal, ingin mengembangkan ini, mau itu, jadi kita gitu. Terus tentu saja kita bisa baca persebaran mereka di mana aja, gajinya berapa, dikata analisis sendiri, itu juga menarik gitu. Ternyata gaji-gaji mereka juga dengan secara umum itu nggak jauh beda, dia sama lah gitu. Kan kita bisa lihat, artinya juga kita bisa membaca dalam kesimpulan-kesimpulan di akhir ya, kita bisa membaca gini, anak bidik misi itu artinya kan dari kalangan yang tidak mampu, kalau mereka diberi kesempatan yang sama, pendidikan yang sama, artinya sebetulnya mereka itu juga tidak kalah dengan yang lainnya itu, yang bukan bidik misi. Dan itu artinya apa? Keberhasilan menurut saya sih, sisi keberhasilan program bidik misi itu mengangkat yang mereka tadinya itu mungkin susah atau mendapatkan akses pendidikan yang baik. Ketika mereka mendapatkan pendidikan itu sebetulnya mereka nggak kalah, bisa jadi juga lebih bagus dan karir mereka juga bagus gitu. Apalagi kalau dengan gaji sekian, ya pendapatan sekian, ada yang berwirausaha, lalu itu kan bisa mereka membantu adik-adiknya, mungkin keluarga dan lain-lainnya. Jadi dibanding kasih uang langsung, dikasih kesempatan pendidikan, ternyata mereka bisa menjadi lebih baik juga gitu. Nah itu kesimpulan-kesimpulan yang artinya di kita support bidik misi sebetulnya program yang sangat bagus. Kesimpulan jadi itu rangkaiannya, kalau detailnya bisa dilihat di core questionnaire, Mas, di download aja di website gitu. Itu secara umum ya. Terima kasih. Ya, saya tadi pertanyaan kedua ya. Sebenarnya kan uji reliabilitas dan validitas itu kan kalau kita menguji kuesioner baru ya Pak, untuk ngecek apakah kuesioner ini reliable dan valid ya angkanya. Nah, kuesioner kita ini kan serapan dari instrumen internasional dan saya yakin yang sudah diuji reliabilitas dan validitasnya Bapak Ibu. Jadi kalau di Dikti kita tidak ada data ujinya, ya, nggak ada data ujinya. Mungkin kalau asesornya bertanya, saya kira jawaban yang paling pas adalah ini adalah form standar yang secara regulasi yang dikeluarkan oleh Dikti. Nah, jadi yang pasti tentunya reliabilitas, validitasnya ini sudah bisa dipastikan gitu ya. Saya kira itu jawabannya. Makasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Penanya selanjutnya Ibu Diana dari Poltek Loksmawe. Silakan Bu Diana. Sudah di-unmute? Bu Diana. Kita ke penanya selanjutnya, Pak Supriyono dari UWIKA. Sudah di-unmute, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Supriyono dari UWIKA Surabaya, Bu, mau menanyakan beberapa hal kepada Bu Iyat, Pak Bambang juga Pak Rudi. Jadi yang saya tanyakan bagaimana tip dan trik ya untuk mengatasi atau jadi gini, antusiasme alumni kita itu masih rendah untuk mengisi, Bu. Jadi bagaimana tip dan trik yang paling jitu untuk mengatasi hal tersebut? Karena untuk lulusan 2017 mereka itu menganggapnya sudah bagaimana ya? Mungkin bagi mereka sudah tidak perlu lagi untuk mengisi from tracer study ini, seperti itu. Yang kedua, terkait dengan pengisian data di PKTS, kemarin itu saya ada satu kasus untuk upload Excel itu ada alumni 2017, namun dia itu angkatan 2010, jadi masa studinya adalah 14 semester, Bu. Nah, itu pada saat kita masukkan datanya di Excel, kita upload itu nama mahasiswa tersebut tidak bisa terupload atau tidak valid. Jadi ada tulisan merah yang mohon cek kolom Excel itu, seperti itu. Nah, itu bagaimana solusinya? Sebelumnya terima kasih atas
penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri. Silakan Pak. Monggo Pak Rudi. Oh iya, saya mungkin jawab yang kedua ya, yang terkait kasus data. Kalau tips and trick nanti mungkin Bu Yat, Pak Bambang. Jadi ada kasus alumni 2017, tahun masuknya 2010, berarti sudah maksimum tuh Pak ya, masa studinya ya, 14 semester. Nah kita kan memang cek ke PD Dikti, nanti coba saya cek dulu Pak filter di PD Diktinya ya. Kalau saran saya sih coba diunggah kembali saja Pak. Coba diunggah kembali karena kemarin ada beberapa perbaikan filter di PD Dikti. Harusnya kalau masih 14 semester itu tidak ada kendala harusnya. Terima kasih Pak. Ya. Kemarin misalkan ini pertanyaan lagi, misalkan kita upload Excel-nya tetap gagal, apakah bisa diunggah manual Pak ya, di entry manual Pak ya? Bisa. Masalah Pak. Oh bisa Pak ya. Masalah. Baik, terima kasih. Sama-sama. Cukup ya Pak Supriyono? Cukup untuk upload data, cukup mungkin yang pertanyaan-pertanyaan. Yang tips and trick mungkin Bu Yat sama Pak Bambang ya. Saya akan jawab. Terima kasih Pak Supriyono. Pertanyaan yang mungkin muncul juga ya di benak kawan-kawan kita yang melaksanakan tracer study dan juga penyebaran kuesioner di mana saja. Bagaimana caranya mendapatkan lebih banyak lagi orang yang mengisi kuesioner kita? Saya suka bercanda kalau lagi seminar seperti ini, saya bilang memang begitu kuesioner kita sebarkan ya kita tinggal berdoa semoga para alumni ini tergerak hatinya untuk mengisi kuesioner dan mengembalikannya. Tapi tentu ya Pak, bukan cuma itu saja, kita juga harus berupaya. Contohnya dengan misalnya mengirimkan pengingat atau reminder kepada para calon responden kita sehingga mereka juga dapat mengisinya dengan senang hati, biasanya seperti itu ya. Kemudian hal lain yang saya lakukan kalau di tempat saya dan juga saya dapat dari informasi dari teman-teman saya itu meminta orang-orang lain juga untuk menghubungi mereka sebagai pengingat. Contohnya ya ada yang meminta pembimbing skripsi, lalu TU-nya, lalu kalau yang belum tersistem dengan baik ya, di mana misalnya sudah ada sistem pengingat yang otomatis, kita rely on orang-orang yang bisa menghubungi mereka, kemudian meminta mereka untuk mengisi. Dalam studi-studi literatur yang saya baca ya, bahkan hari di mana kita mengirimkan pengingat itu juga ada triknya, misalnya jangan kirim hari Senin atau Selasa, karena Senin adalah hari pertama di awal minggu, biasanya sibuk dengan urusan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi dan lain-lain, dan Selasa itu biasanya hari rapat, maka yang paling tepat itu adalah hari Rabu. Orang-orang Barat tidak suka dikirimi kuesioner hari Jumat. Nah, kita juga harus mulai mempelajari kira-kira karakteristik calon responden kita ini seperti apa. Memang karena kita tidak memiliki lagi hubungan dengan mereka setelah mereka lulus, mereka itu seringkali merasa tidak perlu. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, sekarang mereka akan tetap terus berhubungan dengan kita karena mereka itu memerlukan banyak dokumen, institusi, akreditasi, institusi, tanda tangan, cap basah, dan lain-lain untuk mencari kerja. Sehingga mereka pun ingin berhubungan baik dengan institusi. Jadi mereka sekarang menurut saya jauh lebih kooperatif bila diminta untuk mengisi kuesioner. Satu lagi Pak, hubungan kita dengan mereka selama mereka berada di dalam asuhan kita itu seperti apa. Biasanya kalau mereka mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan, mereka akan dengan senang hati mengisi. Lalu ada satu lagi Pak, memang yang mengisi kuesioner ini kadang mereka yang sudah bekerja, mereka lebih antusias mengisi karena mereka sudah memiliki pekerjaan, ingin sharing. Sama persis dengan mereka yang sering datang ke kampus itu adalah mereka yang sudah ada yang bisa disombongkan dalam tanda petik sedikit kepada kawan-kawan, kepada alma maternya.
Tapi kita nggak usah khawatir kalau kita kirim ini dengan kepada mereka dengan dijaga kerahasiaannya dan kita berikan pengingat, jangan kelamaan juga Pak, misalnya seminggu 1 kali selama 4 minggu atau selama 8 minggu kita kirimkan kepada mereka, lalu begitu selesai 8 minggu maka kita akan tutup. Tetapi effort kita itu diperlukan sekali dalam mengirim pengingat. Keuntungannya di Indonesia ini kita mengenal calon responden kita. Jadi kita bisa telepon mereka, bisa email mereka. Kalau di Eropa itu kita tidak mengenal siapa responden kita karena kita tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan mereka. Jadi return rate-nya juga sangat kecil. Kalau kita bisa kita kejar selama kita rajin memberikan pengingat. Nah, ada satu lagi Pak tipsnya, jangan berikan kepada mereka deadline yang sesungguhnya. Misalnya kita punya deadline ini tanggal 30 Juli. Kita harus bilang sama mereka 15 Juli ya Dek, supaya mereka mengisi. Dan kalau nanti tanggal 15 mereka belum ngisi, ya udah Dek, buat Adek tambahin lagi deh 2 hari lagi misalnya. Seperti itu kita harus yang penting kita jalin komunikasi, lalu kita berikan waktu kepada mereka untuk mereka mengisi. Selama mereka nyaman dengan kita, maka mereka akan mengisi dengan senang hati. Kira-kira itu Pak tips dari saya. Terima kasih Pak Supriyano. Terima kasih sekali Bu ya. Iya, baik cukup. Pak Bambang mau menambahkan? Ya boleh. Iya, boleh Pak, 2 menit. Ya, Pak Supriyono tadi ya ini ya. Yang pertanyaan Pak. Ya, Pak Supriyono ini sebetulnya untuk tracer study itu memang kalau pengalaman saya menjalankan ini ya, ya hampir 10 tahun mengurusin juga tracer study ini. Sebetulnya inilah sebetulnya kalau saya sebut main issue di dalam tracer study itu. Jadi alumni itu mau mengisi gitu. Bisa wajibkan udah selesai. Kalau nggak belum mengisi, kamu belum boleh registrasi, bisa selesai semua. Tapi ketika mereka sudah alumni, sudah tidak lagi mereka itu ada di bawah institusi. Mereka sudah sebagai orang yang mandiri, merdeka, mereka sudah bekerja di mana. Bagaimana sih mereka mau mengisi? Inilah yang sebetulnya paling penting di dalam salah satu yang paling penting di dalam isu tracer study itu, how to increase response rate. Karena persoalan itu di mana-mana, bukannya di Indonesia. Rata-rata tuh kalau dulu ya sebenarnya di Indonesia itu sebenarnya udah bagus sekali, hari ini sudah mulai bagus lah ya, bukan bagus sekali. Hari ini kalau sekarang cari yang di atas 50% responden itu udah banyak Pak. Jadi kalau misalnya mau sharing dengan yang bagaimana sudah melakukannya dan dapat bagus-bagus tuh banyak. Kalau dulu itu dapat 30%, 20% itu udah susah kali bagus ya. Sekarang tuh udah di atas itu. Jadi kalau di Indonesia Care Center Network, di ICCN Asosiasi itu ada setiap tahun ada namanya CCOP, Care Center Officer Program yang 2.0, itu khusus tracer study itu 2 hari. Untuk materi how to increase response rate itu 2 kali materi itu, how to increase response. Semua detail-detail, trik-triknya, tipsnya boleh ada di sana. Nanti kalau misalnya ada, boleh sekalian ikut. Nanti apapun dari kecil, karena semua faktor, semua proses, semua tahapan itu ada triknya bagaimana cara mereka mengisi itu, mau mengisi itu. Karena kalau kita nggak memikirkan itu, nanti ya mungkin lempeng-lempeng aja gitu. Itu harus pakai ini triknya, gimana caranya mereka mengisi. Mereka nggak males, mereka seneng kalau perlu bahkan sampai nunggu-nunggu gitu. Belum kita sebenarnya tidak model dibagikan ya. Kalau kita pakai online tuh nggak dibagikan. Mereka langsung isi di website, tinggal kasih linknya, mereka langsung isi. Kalau kita bagikan, balikin lewat email itu susah, nggak akan balik. Tapi kalau lewat website kasih link, ya itu tinggal itu yang sekarang kan pasti harus online sebaiknya itu. Itu triknya banyak banget. Dari A sampai Z ada semua. Maksudnya boleh dicari triknya. Misalnya salah contoh ada ya, misalnya ada iming-iming hadiah kan misalnya gitu. Atau mungkin bagaimana caranya mengisi yang tidak kalau web kan padahal banyak pertanyaannya. Itu nggak usah dibuat yang loncat-loncat. Kalau di IT kan jelas langsung kalau milih ini langsung pertanyaan berikutnya langsung naik ke atas itu dan seterusnya. Jadi ada banyak trik yang itu tidak bisa dijelaskan secara singkat di sini karena sangat banyak. Yang itu bagaimana menaikkan itu kan banyak dan itu juga sangat bisa disesuaikan dengan karakter perguruan tinggi masing-masing.
Saya kira itu mungkin sekedar ini nggak langsung menjawab bagi triknya, karena itu panjang kalau itu karena main isunya salah satu di sana. Kalau how to mining the data itu lebih gampang. Kalau data sudah masuk semua, kita mau analisis pakai gimana aja mudah karena data udah masuk. Tapi kalau data belum ada, ini kita jungkir balik gimana juga nggak bisa analisis karena datanya nggak ada gitu. Jadi main isunya justru itu yang dipertanyakan oleh Mas Supriyono. Ya, makasih dari saya. Terima kasih Pak Bambang penjelasannya. Baik, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung. Hari ini event ini sangat luar biasa. Khususnya saya sebagai tuan rumah ini saya sampai terpelanting keluar tadi. Alhamdulillah tim saya solid. Jadi terima kasih untuk semua. Wabil khusus untuk Mbak Nur Fadila yang sudah ambil alih acara yang genting tadi dengan baik. Alhamdulillah kita sudah semakin paham tentang urgensi dan tujuan pelaksanaan tracer study, manfaat dan tindak lanjut tracer study untuk pengembangan institusi dan pelaporan data. Silakan Bapak Ibu mengupload laporan tracer study secepatnya sore ini supaya besok tidak terpental karena semua mengupload pada hari terakhir. Terima kasih untuk narasumber Dr. Iyet, Dr. Rudi dan Dr. Bambang dan Bapak Ibu yang hebat. Mohon maaf bila selama mulai tadi sampai terakhir ini ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan Bapak Ibu bisa mengupload juga tadi paparannya di ringkas.kemdikbud.go.id. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu narasumber dan juga bisa dilihat di YouTube Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ana. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ibu narasumber, Bu Iyet, Pak Rudi, Pak Bambang. Salam sehat selalu untuk semuanya dan terima kasih juga untuk partisipan yang sudah bersedia hadir dari seluruh Indonesia. Terima kasih banyak. Dengan ini acara kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absensi bisa di chat dan untuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga ada di link yang sudah di. Terima kasih. Untuk absensi bisa di chat dan untuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga ada di link yang sudah di. Terima kasih. Untuk absensi bisa di